Pertanyaannya, tidak menjadi penting perubahan hari, bulan, atau bahkan tahun. Yang menjadi penting itu dari setiap titian waktu yang Allah berikan sebagai modal kehidupan bagi kita, berapa yang sudah kita maksimalkan untuk menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit diungkapkan dalam Al-Qur'an, termasuk tegas kemudian diurai di Quran surah ke-103 Al-Asr itu, bahwa hampir setiap manusia itu bisa berpeluang rugi. Diberikan modal waktu, tapi tidak bisa menggunakan modalnya dengan baik. Perhatikan kalimat Qurannya. Wal asr, demi masa. Demikian diterjemahkan oleh sementara saudara-saudari kita. Masa, bila diungkapkan dengan kata al-asr dalam bahasa Arab, itu artinya setiap waktu yang kita lalui. Al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu, detik, masa yang kita lalui, itu disebut dengan asr. Di asr itu modal waktu kehidupan, setiap detiknya. Sekarang pun kalau dari sisi hitungan waktu terkecilnya, itu asr namanya. Nanti setiap posisinya dibedakan dengan hal-hal tertentu. Sesuai dengan keadaan-keadaan waktunya. Bisa subuh, bisa duha, bisa kemudian zuhur, bisa kemudian masa, sampai dengan kemudian lail. Berdasarkan matahari, bagaimana menempati posisi, di situ kemudian disebutkan penambahan waktunya. Tapi setiap titian detiknya itu disebut dengan asr. Nah, Quran memberikan penegasan dan dibuka dengan waw qasam, berarti sumpah. Ingat, kalau Allah memberikan satu pernyataan, tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan pada kita. Karena setiap keterangan Allah itu dibuka dengan kalimat la raiba fi. Anda tidak boleh ragu. Tapi kalau kemudian Allah bersumpah, ini menunjukkan bahwa ayat dan info yang mau disampaikan tidak hanya kita tidak boleh meragukannya, tapi harus kita camkan dengan baik karena ada risiko besar saat kita mengabaikannya. Perhatikan kalimatnya. Setelah dibuka dengan kalimat sumpah, saya bersumpah demi titian waktu yang dilalui oleh setiap manusia. Inna, menggunakan huruf taukid, penguat. Sungguh, innal insan, setiap manusia, alif lamnya bermakna istighraq, menunjuk pada semua tanpa kecuali. Dan ingat, kalimat manusianya menggunakan insan. Saya sering katakan, ada 5 penggunaan manusia di Quran, dalam istilah Al-Quran. Kadang disebut dengan bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins, disandingkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut misal dengan Bani Adam, menunjuk pada asal mula keturunannya. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 7 kali disebutkan di Quran di 7 ayat berbeda. Kadang disebut dengan An-Nas, An-Nas. Surah paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas. 241 kali disebutkan di Quran. Tapi di sini tidak disebutkan bashar, bukan ins, tidak juga Bani Adam, lain pula An-Nas, tapi Al-Insan, Al-Insan. Baik disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan insan, itu artinya menunjuk pada setiap manusia dengan seluruh totalitas aktivitasnya. Seluruh totalitas fungsi kehidupannya. Diseakan-akan kalau disebutkan insan, hei manusia, dengan semua aktivitas yang kamu kerjakan. Baikkah, tidak baikkah, ibadahkah, muamalahkah, semua yang kau kerjakan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada orang yang diberi kesempatan untuk beraktivitas, tapi dia rugi. Rugi. Kenapa? Karena tidak memaksimalkan setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, di antara sekian orang rugi itu, ada orang yang beruntung. Ya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Malam ini jadi refleksi kehidupan kita. Maaf, apakah sampai malam ini setiap detik yang Allah berikan, ingat ya, yang dihisab itu hitungan detiknya nanti. Bukan usia Anda berapa, Anda sebutkan 35 tahun, 33 tahun, 65 tahun, 70 tahun,
berapa detik sudah Anda lalui dalam kehidupan Anda. Dan yang dihisab oleh Allah bukan amalan besarnya sekaligus, tidak. Tapi setiap yang kecil-kecilnya. Awas, hati-hati. Bahkan disebut dengan dzarrah. Dzarrah itu ada yang menerjemahkan dengan atom. Ya, padahal dalam bahasa Arab, itu partikel paling kecil, unsur terkecil. Jadi kalau atom dibelah lagi ada pecahan terkecilnya, itu disebut dengan dzarrah dalam bahasa Arab. Perhatikan kalimatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau Anda mengerjakan yang terkecil pun baik itu, hati-hati, baik itu kita berpikir yang baik, di situ dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan yang baik dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kebaikan Anda itu sebesar atau mungkin sampai dengan partikel terkecil bahkan di bawah atom. Tapi kalau buruk, itu pun akan ditampakkan. Awas, hati-hati. Nah, sekarang persoalannya, tahun akan berganti, hari akan berganti, bulan dan pekan akan berganti, berapa kebaikan yang sudah kita kumpulkan sampai malam ini. Karena itulah kita akan mengambil tema khusus pada kesempatan malam ini, kajian tematik kita, dan kalimat hijrah selalu menghadirkan sensasi tersendiri dalam suasana kekinian. Ada orang mengatakan, saya sudah hijrah. Saya sudah hijrah. Apa yang disebutkan hijrah dalam Al-Quran? Seperti apa ukurannya? Bagaimana kemudian penilaian Allah terhadap orang hijrah? Maka malam ini kita akan bahas tentang hijrah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat? Ya, tinggal sepakat ya. Kalau tidak ya saya tinggal pulang, gitu kan? Antum yang ceramah. Baik, teman-teman, kita mulai bahasan kita. Ya, semoga setiap apa yang telah Anda amalkan ba'da maghrib tadi, Masya Allah, dihitung sebagai pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai bahasan kita. Saya turunkan dulu. Sebelum masuk kepada hijrah, saya akan perkenalkan dulu tentang kita dalam Al-Quran. Jangan-jangan sudah hidup bertahun-tahun, tidak kenal siapa dirinya. Baik ya. Bismillah. Saya coba tuliskan dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang di bawah juga bisa baik dalam menyimak, terlihat, dan insya Allah terdengar juga suaranya. Untuk sementara, saya akan menuliskan, setiap tulisan itu nanti saya perkenalkan, setiap saya kenalkan, saya hapus kemudian tulisannya. Baik. Insya Allah terlihat ya, kelihatan? Belum, ya, begini. Kan belum saya tulis ya. Baik. Bismillah. Satu, kita ambil dari Al-Quran dulu. Tema kita hijrah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Awas, hati-hati, saya tidak ingin ada orang mengatakan saya berhijrah, tapi ternyata kalimat itu cuma manis di lisan karena kata Quran, bukan itu yang diinginkan. Ya. Satu, kita kenali dulu diri kita. Fungsi pertama, Quran, surah ke-51, ayat 56, paling kanan sebelah atas. Di sini kemudian diturunkan dalam bentuk amal saleh. Kalimat amal salehnya kita turunkan Quran surah 103. Satu surah sekaligus. Kemudian turunan amalnya misal kita ambil. Yang pertama saja di Quran surah 2. Ayat 2 sampai dengan ayat ke-5 sampai bahagia. Kita jangan dulu rinci ini supaya tidak banyak tulisannya. Kedua, fungsinya ada di Quran. Surah kedua Al-Baqarah. Ayat ke-30. Tafsir dari ini kita temukan di Quran surah ke-21 ayat 105. Turunan dari ini yang banyak tidak kenal. Quran surah ke-17 ayat 70, paling kanan di pertengahan. Praktek dari ini kita ambil misal Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Quran surah 24 ayat 30 sampai 31. Langsung saja ke kaki, Quran surah ke-25 ayat 63. Ini sebagai contoh. Kemudian untuk mengembalikan pada fungsi ini harus diketahui dulu bahwa kita punya musuh. Saya tulis di sini supaya diketahui. Musuh ini namanya Quran surah kedua ayat 36. Asalnya Quran surah kedua ayat 34.
Asal yang ini, Quran surah ke-18 ayat ke-50. Kemudian dia mengajukan permintaan untuk jadi musuh manusia. Quran surah ke-4 ayat 119. Kalau mau baca dari ayat 116-nya lebih bagus. Kemudian di tafsir di Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Sebutkan di Quran surah ke-15 ayat 27 sampai ayat ke-40. Lalu disebut musuh oleh Al-Quran untuk kita semua di Quran surah kedua ayat 168. Lalu dia memanfaatkan sebagian dari diri kita untuk menghadirkan keburukan. Quran surah ke-12 ayat 53. Selanjutnya, saking sayangnya Allah, diutus seorang Rasul untuk mengembalikan kita pada fungsi kehidupan kita. Quran, surah ke-2, ayat 151. Ini adalah hasil doa dari Quran, surah ke-2, ayat 129. Disebutkan namanya 4 kali di Quran, dengan satu nama, Quran surah ke-3, ayat 144, maaf saya agak cepat. Quran surah ke-33 ayat ke-40, kemudian Quran surah ke-47 ayat yang kedua, kemudian Quran surah ke-48 ayat yang ke-29. Sekali disebutkan di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6 dengan nama yang berbeda. Kemudian Quran surah ke-4 ayat ke-163 asal turunan Rasulnya. Baru kemudian kita harus mengikuti ini yang disebut dengan berhijrah. Jazakallah khair. Kita turunkan dulu. Quran surah ke-4 ayat ke-100. Cara berhijrah ini Quran surah ke-59 ayat ke-7. Detailnya di Quran surah ke-33 ayat 21. Pahala yang diambil Quran surah ke-3 ayat 31. Hijrah ini pasti akan ada tantangan, tidak mudah dilakukan. Tantangannya pelajari di Quran surah kedua ayat 214. Jawabannya di Quran surah ketiga ayat 142. Detailnya ada di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Jika Anda sudah lakukan, maka janji Allah akan merubah Anda menjadi lebih baik. Kita turunkan sampai meninggalnya juga enak. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Di alam kuburnya juga tenang. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Hisabnya juga bahkan diperkenankan melihat Allah. Quran surah 22 sampai 23. Kemudian silakan masuk surga. Quran surah kedua ayat 25. Ini kalimat surga pertama di Quran. Ya. Saya kira ini. Ditutup dengan doa. Ya. Doa apa? Aha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selalu itu. Apa namanya? Sapu jagat, Masya Allah. Quran surah 2 ayat 201. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Hasil dari itu, dunia hasanah, akhirah hasanah. Ini kira-kira inti pembahasan kita malam ini. Hadisnya belum, baru Qurannya ya. Ini aja dulu. Bismillah. Jelas insya Allah tulisannya? Jelas ya? Baik, kita mulai bahasan kita ya. Kita agak cepat, tapi saya coba sesuaikan ritmenya supaya mudah untuk diikuti. Pertama, sebelum kita membahas tentang hijrah, yang nama ini kemudian dilekatkan dengan nama tahun, disebutkan sifatnya menjadi hijriyah, yang nanti punya makna untuk kita semua, akan lebih baik bila kita kenali dulu diri kita, sehingga paham kenapa kita mesti berhijrah. Satu, Al-Quran memperkenalkan pada kita semua bahwa saat manusia itu diciptakan, setidaknya diperkenalkan oleh Al-Quran untuk membawa dua misi kehidupan. Jadi kita itu sejak mulai hidup, bahkan ayahanda kita yang pertama kali diturunkan ke bumi, bahkan sejak mulai diciptakan dan diperkenalkan pada malaikat dan jin
yang lebih dulu diciptakan oleh Allah, maka diperkenalkanlah dua fungsi kehidupannya. Apa itu? Satu, Quran surah ke-51 Az-Zariyat ayat ke-56. Perhatikan kalimatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini fungsi yang pertama. Wa ma makna nafi. Ingat maknya nafi. Kalau nafi itu meniadakan segala hal yang mesti ditepikan. Tiadakan. Tidak diakui. Ingat ya, kalimatnya tidak diakui. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin biarkan dengan alamnya. Kita sekarang bahas tentang manusia saja. Illa liya'budun. Illanya isbat. Kecuali, lihat cara menerjemahkannya. Tujuan dari penciptaan itu supaya mereka menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Perhatikan cara menerjemahkannya. Illa kecuali li. Li-nya lil ghayah. Karena li dibagi dua bagian umumnya dalam bahasa Al-Quran. Satu, lil mulkiyah. Untuk kepemilikan. Jadi kalau untuk manusia milkiyah, untuk Allah mulkiyah. Makanya ada surah Al-Mulk, bukan Al-Milk. Ingat ya, karena bagi Allah, mulk itu yang paling tinggi. Milkun bisa dimiliki manusia, tapi mulkun hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan, ada lam yang harakatnya i, fungsinya menunjuk pada kepemilikan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lillah. Punya Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Punya antum sebagian yang ada di bumi. Lihat, peci itu punya siapa? Punya saya. Tapi Anda nggak bisa memiliki yang dipunya Allah. Siapa yang punya langit? Boleh angkat tangan. Halo? Tidak ada. Siapa yang punya bumi? Tidak ada. Jadi kepemilikan kita dengan Allah beda. Karena itu ketika Allah perkenalkan kepemilikan Allah, Allah nggak akan kenalkan yang remeh-temeh. Allah kenalkan yang tinggi-tinggi supaya kita merasa bahwa ada beda antara kita dengan Khalik. Dan tidak ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, Allah berikan pelajaran yang abadi sifatnya. Paham? Baik, sekarang kita kembali. Lam itu disebut dengan mulkiyah, kepemilikan. Maksud kami begini, kalau teman-teman baca Al-Quran, Anda bisa memahami dengan baik seperti apa Anda membaca dan memahaminya. Yang kedua disebut dengan ghayah. Ghayatun, li yang menunjuk pada tujuan. Fungsinya apa? Ana ji'tu huna litta'lim. Saya datang ke sini untuk mengajar. Antum ji'tum huna litta'illum. Sedangkan Anda datang ke sini untuk belajar. Ingat teman-teman ya. Ta'lim itu mengajar. Ta'allum itu belajar. Jadi kalau Anda katakan, saya mau ta'lim dulu ya. Artinya, Anda mau mengajar. Saya pulang. Ada ya? Di ta'lim itu mengajar. Orangnya disebut mu'allim. Ya. Ta'allum itu belajar. Orangnya disebut muta'allim. Gaya boleh, tapi benar harus. Baik ya. Kemana? Ta'lim dulu nih. Masya Allah. Ngajar. Sini ya. Li-nya itu ghayah. Menunjuk pada tujuan. Baik. Lihat baik-baik kalimatnya. Awas. Kadang-kadang ini jadi tegas untuk kita maknanya. Kata Allah, saya nggak ciptakan manusia. Tujuan penciptaannya kecuali untuk ibadah. Jadi kalau Anda ada yang kemudian jadi manusia dan Anda tidak ibadah, berarti Anda sedang keluar dari tujuan penciptaan hidup. Kalau bahasa tegasnya, seakan-akan Anda nggak dianggap hidup oleh Allah. Karena tujuan hidup itu untuk ibadah. Sama dengan gini, maaf ya, semua yang datang ke sini tujuannya untuk belajar. Jadi kalau Anda datang ke sini tidak belajar, seakan-akan Anda nggak serius datang ke sini. Keluar dari tujuan Anda. Bapak Ibu sekalian yang belajar, silahkan masuk. Yang tidak belajar, silahkan tunggu di luar. Mustahil ada orang tiba-tiba kemudian masuk ke dalam dan dia belajar. Nah sekarang lihat kalimatnya. Saya tidak ciptakan manusia, kata Allah, kecuali tujuannya untuk ibadah. Artinya kalau ada manusia yang tidak ingin ibadah dalam hidupnya, maka maaf, dia sedang keluar dari esensi kemanusiaannya. Satu, apa tujuan hidup kita? Ibadah. Satu, ibadah. Wujud ibadah, saya agak cepat dan singkat ya, supaya kita mengembalikan pada yang mudah. Wujud ibadah itu adalah amal saleh. Ingat itu. Wujud ibadah disebut dengan amal
soleh. Lihat Quran surah 103. Tadi saya bacakan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lihat kalimatnya insan. Menunjuk pada setiap personal. Dan menggunakan alif lam. Alif lamnya istighraq. Menunjuk pada semua. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa fungsi kita ini nggak bisa diwakilkan pada orang lain. Jelas ya? Aduh, kalau urusan ibadah, saya nitip aja deh. Ntar saya ikut. Nggak bisa. Karena kalimatnya menggunakan insan, menunjuk pada personal, kemudian menggunakan alif lam, seluruhnya tanpa kecuali. Kalau nas, itu umum. Tapi insan, menunjuk pada setiap kita. Lihat kalimatnya. Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wujud ibadah disebut dengan amal saleh. Jamaknya amilus salihat. Kita terjemahkan amal saleh. Kita turunkan pertama fungsi hidup. Fungsi hidup yang pertama adalah supaya orang bisa beribadah atau mengerjakan amal saleh. Kalau kita tutup yang persamaannya, setiap orang hidup, maka tujuan hidupnya yang pertama untuk beramal saleh. Paham? Pertanyaannya, sampai dengan malam ini, berapa amal soleh yang pernah antum kerjakan? Jangan-jangan dari sekian kehidupan yang pernah kita titi, lebih banyak amal salahnya dibandingkan dengan amal solehnya. Bahkan nama di KTP tertulis 2 nama, amal soleh. Tapi buatan salah. Jadi kalau sampai saat ini, belum terkumpul kemudian amal soleh yang dianggap layak oleh Allah, maaf, berarti Anda belum masuk dalam esensi penciptaan kemanusiaan. Jelas begini? Baik. Apa wujud amal soleh itu? Yuk kita terjemahkan. Lihat rumusnya baik-baik ya. Setiap ada kalimat amal soleh, itu senantiasa bersanding dengan iman. Jadi kalau Anda ingin mengetahui detail amal soleh, mudah. Temukan kalimat iman, di situ pasti ada. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat. Sekarang detailnya apa? Cari kalimat iman, setelahnya amal saleh. Mari kita lihat detailnya. Kalimat iman pertama Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 3 misalnya sampai ayat 5-nya. Lihat kalimatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman pada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya. Ghaib. Kemudian dia buktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh. Perhatikan kalimatnya. Wa yuqimunas salat. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Interaksi dengan Al-Quran. Baik membaca, memahami, menghafalkan dan sebagainya. Mentadaburi, mentafakuri dan seterusnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, dan mengerjakan semuanya dengan yakin. Ini baru contoh. Setiap temukan kalimat iman, setelahnya amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, amal saleh. Coba teman-teman ya, saya ambil contoh satu aja sampai dengan malam ini. Mohon maaf ya, kalau bagian dari pernyataan saya barangkali ada yang kurang berkenan. Tapi hal itu menjadi evaluasi dalam kehidupan kita. Karena satu saat kita akan berpulang. Mumpung masih diberikan kesempatan. Saya mau tunjukkan satu aja dari sekian banyak amal soleh yang kita titik sampai dengan malam ini. Salat saja. Saya sering katakan kepada Anda, kalimat salat pertama dibuka dalam Al-Quran dengan kalimat jama' ghair mahdud. Jama' tanpa batas. Kalau ada jama' tanpa batas, itu berarti menunjuk kepada semua ragam salat yang pernah ditunjukkan dalam Al-Quran, dituntunkan dalam sunnah Nabi. Kalau semua jenis salat, itu berarti mencakup yang fardunya plus sunnahnya. Karena itu bentuk tulisannya ditulis dengan alif, lam, sad, lam, wawu, fathah tegak, ta. Gini. Ya, mencakup yang fardu dan sunnah. Ini baru salat, yang lainnya. Saya tanyakan kepada Anda, pernah nggak selama hidup ya? Ini evaluasi kita saja. Kita belum bicara turunan materinya. Pernah nggak antum selama hidup keluarkan semua jenis sholat yang disebutkan di Quran dan hadis? Lalu Anda bikin menunya misalnya. Hei Anda yang pernah belajar bertahun-tahun hanya untuk mencari dunia.
TK sekian tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Berapa tahun Anda kumpulkan untuk mengejar dunia? Berangkat gelap, pulang gelap, ada yang ikut seminar, ada yang ikut stadium general, macam-macam Anda kumpulkan. Pertanyaan saya, dari sekian menu dunia yang pernah Anda rinci, sampai Anda tegaskan, mau kuliah sekian SKS, ini materinya, Anda pelajari, saya tanya pada antum, kurikulum kehidupan Anda pernah nggak Anda keluarkan? Berapa SKS Anda pernah tunaikan pelajaran sholat itu? Berapa SKS Anda pernah kumpulkan materi sholat itu? Satu aja yang paling sederhana. Pernah nggak Anda keluarkan? Ini sholat fardu saya subuh sampai dengan isya. Itu wajar. Yang jadi pertanyaan, di luar itu pernah nggak? Ragam sholat saja jangan-jangan kita nggak pernah kenal. Tahajud, qiyamul lail, rawatib yang 12 rakaat, syuruk itu, duha itu, sholat wudhu itu. Semua jadi sholat-sholat sunnah pernah kita keluarkan. Itu baru sholat. Jadi kalau ada anak kecil usia 5 tahun, usia 6 tahun, sudah mengerjakan sholat sunnah, Anda diberikan 50 tahun, 60 tahun, baru kenal sholat fardu, Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan amal soleh? Saya mau tunjukkan pada antum sekalian. 2 hari lalu, ya saat kami melepas dari siswa kami yang akan ke Sudan, saya melihat fenomena luar biasa. Dari anak-anak kecil yang belajar di kelas informal, kelas malam. Teman-teman, terkumpul hampir 100 orang anak. Datang dari berbagai daerah yang berbeda. Usia mereka variatif, tapi rata-rata di kisaran 4, 5, 6 tahun. 4, 5, 6, 7. Tahukah Anda, pelajaran malam dimulai ba'da maghrib. Kalau maghribnya saja, ya wilayah Bekasi misal, jatuh di 17.50, tahukah Anda bahwa 17.30 mereka sudah mulai berada di masjid. Jadi sebelum adzan, sudah ada di masjid. Salat berjamaah, menata saf sendiri. Kemudian selesai maghrib, mereka menghafal Quran. Ba'da maghrib, menghafal Quran, mereka salat isya berjamaah. Ba'da isya, murajaah lagi. Kemudian mereka mendekat pada gurunya, lalu melepas gurunya, baru pulang ke rumah jam 9 malam. Anak usia 4-5 tahun, maaf sebelum adzan, sudah datang ke masjid. Salat berjamaah. Mereka menghafal Quran. Isyanya berjamaah. Murajaah Al-Quran. Jadi kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, mohon izin, sampai malam ini pun sudah puluhan tahun diberikan, bahkan sudah qomat belum tergerak ke masjid juga, Anda butuh berapa tahun lagi untuk mengalahkan anak-anak usia 4-5 tahun? Berita kurang menyenangkan ya, mereka belum taklif. Jadi belum ada kewajiban beban ibadah, tapi sudah mau ibadah. Belum azan, Masya Allah, sudah ke masjid. Antum sudah komat, belum tersentuh juga. Antum butuh berapa tahun lagi? Itu poinnya. Saya sering kisahkan yang paling aneh. Ini ada orang jauh dari masjid. Jaraknya bahkan ada yang 1 kilo, 2 kilo. Kendaraan tidak Allah titipkan kepadanya. Jangankan level mobil, sepeda aja nggak punya. Tapi dia bisa gunakan kakinya untuk bersaksi di hadapan Allah. Saat semua dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ingat. Kakinya bersaksi. Dia gunakan kakinya untuk ke masjid datang. Supaya disaksikan di hadapan Allah. Anda yang Masya Allah. Rumah dekat dengan masjid. Jaraknya tidak sampai kiloan. Bahkan ada yang 5 meter. Ada 10 meter. Kendaraan lengkap. Sepeda Allah berikan. Motor Allah titipkan. Mobil variasinya banyak. Bahkan saking sayangnya Allah kepada Anda. Speaker masjid pun ke rumah Anda corongnya begini nih. Tuh. Adzan kedengaran. Qomat jelas. Masya Allah. Kalau dengan sekian belum mampu menggerakkan hati Anda untuk ke masjid, Anda perlu diberikan apa lagi? Maka dari itu, sebelum hari berganti, pekan kemudian berubah, dan tahun juga kemudian berganti, bulan juga kemudian berubah. Coba lihat sampai dengan malam ini. Barangkali dihidupkan kita dari sekian orang yang telah wafat, saking sayangnya Allah supaya kita kembali merubah diri. Yuk, ini bagian pertama. Itu baru sholat ya, belum infak. Hati-hati. Itu baru infak ya, belum Al-Quran. Ada orang tidak bisa melihat, mau menghafal Quran. Antum diberikan mata sehat, untuk baca saja sampai malam ini belum bisa lancar. Antum butuh berapa hari lagi, dan butuh berapa tahun lagi untuk berubah. 2. Sabar ya, kita belum mulai materinya. Ini baru pengantar. 1, kita akan mulai saat masuk ke sini. Kita masih di sini. Sampai jam berapa kita?
Insya Allah. Saya jam 9 lewat dikit pulang, antum sampai jam 12 silahkan di sini ya. Silahkan untuk hijrah di sini ya. Baik. 2. Nih. Jadi ini fungsi yang pertama. Ingat baik-baik ya. Maksudnya nanti ketika kita akan berhijrah, kita tahu kemana mesti berhijrah. 2. Fungsi hidup manusia diisyaratkan di Quran untuk menjadi khalifah. Ingat, khalifah. Bahkan saking tingginya misi ini, itu Allah hanya tunjuk manusia, bukan malaikat. Malaikat memberikan isyarat, tidak ditetapkan oleh Allah. Hanya manusia. Quran surah kedua, ayat 30. Paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, tuh kata Allah, ingat. Antum mesti ingat. Awas, disebutkan ingat karena ada yang lupa. Itu masalahnya. Bukankah kalau orang sudah lupa suka nggak ingat? Halo? Iya kan? Bagaimana cara mengingatkannya? Bagaimana cara mengingatkan orang lupa? Jadi ingatkan, gampang ingatkan. Ingatkan pada apa yang dia lupakan. Karena itulah dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan kalimat simpel. Dan ingatlah. Hei, ingat ya, ingat. Fungsi hidup kita itu bukan sekedar antum hidup, berangkat gelap, pulang gelap, kadang tertawa, kadang sedih. Bukan cuma itu. Ingat baik-baik kata Quran. Bahkan saking tingginya fungsi kehidupan ini, kami sampaikan ini pada malaikat. Malaikat mesti tahu nih. Nih fungsi saya ciptakan manusia. Malaikat, kamu mesti tahu. Apa fungsinya? Lihat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah. Di bumi sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Halo? Pemimpin apalagi? Halo? Sudah ya. Kita sudah belajar cukup lama di sini. Dan kita tahu kaidahnya. Dalam pelajaran kita tidak boleh ada mengarang. Karena mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Baik, kalau tidak tahu cukup katakan Allahu alam. Jadi apa artinya khalifah? Kalau antum tidak tahu jadi khalifah, antum hidup selama ini jadi apa? Masya Allah. Waktu dihisab, tahukah kamu fungsi hidup kamu? Wallahu alam. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman kadang-kadang. Ayo coba lihat sini ya. Lihat, khalifah bukan sekedar pemimpin. Bukan sekedar pionir. Pertama, kata khalifah itu dari kata khalafa, yang menggantikan. Menggantikan. Kalau sudah menggunakan jenis sifat, pakai tak di ujungnya, itu berarti menunjuk sifat saling, terus. Jadi pertama kita diberikan kesan bahwa kehidupan kita ini akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Wafat, kemudian generasi pertama, muncul generasi kedua. Wafat generasi kedua, muncul generasi ketiga. Kemudian ayahnya meninggal dunia, anaknya meneruskan. Anak meninggal dunia, cucunya meneruskan. Karena itulah setiap generasi senantiasa menyiapkan generasi terbaik setelahnya supaya bisa menggantikan lebih baik bagi generasi sebelumnya. Perhatikan wujud keterangan dalam Al-Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 37. Posisi paling kiri dari pertengahan sampai dengan ke ujungnya. Lihat kalimatnya. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء. Ketika Hannah dalam kandungannya bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar bayi yang dikandung lebih dekat dengan Allah, lebih baik daripada ibu dan bapaknya, dan lebih mulia untuk menggantikan tugas generasi setelahnya. Teman-teman, saya ingin tunjukkan kepada Anda. Lihat baik-baik sini. Imran menikah dengan istrinya Hannah. Punya anak namanya siapa? Tuh kan? Siapa nama anaknya? Bukan Allahu a'lam. Maryam. Maryam. Saya belum pernah dengar ada Imran punya anak Wallahu a'lam. Kan ada di ayat 36-nya. Wa inni samaituha Maryam. Bukan inni samaituha Wallahu a'lam. Lihat sini. Maryam. Maryam punya anak namanya siapa? Isa alaihi salam. Lihat baik-baik. Imran nikah dengan Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa.
Saya agak cepat saja, saya tidak akan uraikan detail. Lihat baik-baik sini. Generasi saling menggantikan, tapi isyarat Quran, generasi yang menggantikan itu mesti lebih baik daripada generasi sebelumnya. Perhatikan, Imran, Hannah, punya anak namanya Maryam. Maryam lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Perhatikan, lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Maryam lebih baik daripada ibunya Hannah. Hannah tidak disebutkan namanya di Quran, cuman isyaratnya Imran atau Imran. Maryam disebutkan namanya di Quran. Bahkan jadi surah ke-19. Surah Maryam. Imran disebutkan keluarganya. Ali Imran, Maryamnya personal. Ini menunjukkan Maryam lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Bukti kedua, Hannah bisa mengandung dan melahirkan, menikah dulu dengan Imran. Disentuh Imran, lahir Maryam. Maryam, Masya Allah. Bahasa Qurannya, walam yamsasni bashar. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ingat bahasa Qurannya, bukan lahiran tanpa bapak. Kalau yang begitu banyak. Awas hati-hati. Betul. Ya, awas hati-hati. Bahasa Qurannya walam yamsasni bashar, yang tidak pernah disentuh. Kalau yang tidak pernah disentuh, artinya hanya satu. Ingat baik-baik ya, kalau di Quran disebutkan namanya langsung, bahkan plus bin atau bintinya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang ini, tidak akan terjadi pada orang-orang yang lainnya. Walaupun dia mencoba untuk memiliki nama yang sama. Makanya kalau ada Maryam-Maryam yang lain, Quran menegaskan bukan Maryam yang itu, tapi Maryam binti Imran. Iwas, ingat baik-baik ya. Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Bukan Maryam binti Asep, bukan Maryam binti Dadang, bukan Maryam binti Adi, tapi Maryam binti Imran. Untuk menegaskan, jangan ada lagi Maryam yang mengaku seperti Maryam yang ini, karena yang ini spesial. Maryam ini lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Pertanyaannya, Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Maryam punya anak siapa namanya? Isa. Masya Allah. Isa laki-laki perempuan? Laki-laki. Makanya Isa bin Maryam. Ingat, bin itu artinya anak laki-laki. Binti artinya anak perempuan. Jadi jangan selalu dipahami bin dengan binti itu menunjuk pada nasab. Juga bisa diartikan anaknya, pada gendernya. Ada yang mengatakan, Ustadz kok Isa bin Maryam? Betul, yang salah Isa binti Maryam. Bin itu anak laki-laki, binti anak perempuan. Jadi menerjemahkannya, Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Jelas? Pertanyaannya, Isa Nabi bukan? Rasul bukan? Oh, ingat-ingat dulu. Siapa yang Rasul? Bapak Rasul. Masya Allah. Halo. Ada Rasul di sini luar biasa. Saya hampir berapa tahun kajian di sini baru menemukan ada Rasul malam ini. Assalamualaikum. Aduh. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua ya. Mungkin agak lelah tadi nunggunya ya. Baik. Sudah, di situ kadang kita merasa sedih ya. Kalau terlalu banyak sesuatu yang tidak kita pahami. Saya kalau diskusi dengan MUI Jawa Barat itu spesial luar biasa. Hampir tiap bulan ada nabi baru. Hampir tiap bulan ada nabi baru di Jawa Barat tuh. Ya, terakhir di Karawang. Mudah-mudahan sudah selesai. Ya, sini sudah. Betul. Ini ya. Sudah. Isa nabi bukan. Rasul bukan. Maryam nabi bukan. Rasul bukan. Berarti Isa lebih baik daripada Maryam, lebih baik daripada Imran dan Hannah. Perhatikan teman-teman, ketika berganti generasi, yang ini selalu lebih baik, yang ini selalu lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena tantangan di setiap masa itu beda dengan tantangan sebelumnya. Dulu, tantangan bupati dulu, mungkin sekarang selevel dengan tantangan camat. Tantangan camat dulu, mungkin sekarang selevel dengan tantangan RT. Jadi kalau Anda ingin membuat generasi terbaik, Anda mesti menyiapkan yang terbaik. Karena ketika saling menggantikan, zamannya sudah beda. Zaman 3315 Nokia, dengan zaman yang sekarang Apple sudah seri ke-8 bahkan mau plus, itu tidak mudah. Jadi kalau Anda tidak siapkan anak-anak kita lebih baik daripada sebelumnya, akan ketinggalan anak-anak kita. Yang paling berbahaya adalah kalau ada orang tua yang tidak menyiapkan generasinya untuk persiapan masa depannya yang terbaik. Masa depan yang terbaik itu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Quran surah 59 ayat 18 sampai akhiratnya. Ingat, tujuan kita kompetisinya bukan cuma dunia, sampai akhirat. Antum nih jangan bangga dulu kalau anaknya juara matematika. Kalau cuma juara matematika, non-muslim pun bisa jadi juara olimpiade. Yang jadi persoalan, maaf, saat di akhirat nanti, antum banggakan status dunia, banyak sudah orang tua membanggakan status akhiratnya.
Hampir banyak sekarang anak-anak yang disiapkan orang tuanya untuk menjadi juara Al-Quran. Di mana itu? Ini poinnya. Nah sekarang, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Fungsi yang kedua manusia disebut dengan khalifah, mengisyaratkan akan saling menggantikan, tapi pada hal apa dia menggantikannya. Quran surah 21 ayat 105. Belum selesai. Walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun. Lihat baik-baik. Inni ja'ilun fil ardi annal arda. Pertama, saya jadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah. Di bumi. Tugas khalifah saling menggantikan. Dalam hal apa menggantikannya? Ternyata bukan cuma urusan masalah dunia. Tapi Masya Allah. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Di bumi ini, kami tugaskan untuk saling mewarisi manusia itu pada hal-hal kebaikan. Di khalifah itu maksudnya punya misi yang menampilkan nilai-nilai kebaikan di bumi. Jadi kita ini diturunkan ke bumi untuk banyak beraktivitas kebaikan. Ini poinnya. Misi pertama untuk ibadah, misi kedua untuk memperbanyak kebaikan, berbuat baik. Berbahagialah teman-teman bahwa kita ini diciptakan jadi orang baik. Bahkan di antara kebaikan itu disebut dengan ins. Ins 18 kali disebutkan di Quran. Ins itu asalnya makhluk baik. Dari kata al-unsu, al-anasu. Satu, makhluk yang tampak, kelihatan. Makanya langsung disandingkan dengan jin sebagai lawan. Jin tersembunyi, setiap ada kalimat di bahasa Arab dibuka dengan huruf jim dengan nun, artinya tersembunyi, tidak tampak. Jin, kenapa disebut jin? Karena tersembunyi. Jannah, surga, kenapa disebut jannah? Jim dengan nun, karena belum nampak dalam pandangan kita sekarang. Janin, dalam perut perempuan. Kenapa disebut janin? Karena tidak nampak dalam pandangan kita. Coba kalau janinnya kelihatan. Janin, Masya Allah, repot itu kehidupan. Tidak nampak. Dan disandingkan dengan ins. Jin, ins. Jin, fitrahnya tidak nampak, tersembunyi. Itu fitrahnya. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Sedang punya masalah. Sedang punya masalah, ingat baik-baik itu. Ya, jangan diganggu. Kalau yang sedang punya masalah diganggu, tambah masalah nantinya. Jelas ya? Lawannya ins. Ins itu nampak. Makanya ketika bayi manusia mulai lahir, kelihatan. Nampak bayinya. Kan agak aneh kalau suaranya ada, bayinya nggak ada gitu kan? Itu yang repot. Tapi yang kedua, teman-teman sekalian, ingat, jin itu tersembunyi, manusia nampak. Jadi kalau manusia misalnya, senang sembunyi, pulang ke rumah, ada pintu depan, sembunyi lewat pintu belakang. Ke masjid sembunyi-sembunyi. Ke kantor sembunyi-sembunyi. Maka pada saat yang bersamaan, dia sedang menjadi, bukan. Dia sedang jadi manusia yang keluar dari fitrahnya. Dia sedang punya masalah. Sedang punya masalah. Jadi kalau antum lihat teman-teman yang suka mojok sendirian, sembunyi-sembunyi dalam macam-macam, berarti ada sesuatu yang melekat dalam dirinya, yang perlu diselesaikan. Gampang melihatnya. Kedua, ins itu lembut, ramah, baik, halus. Di saat antum diciptakan, antum itu makhluk halus. Betul, halus. Perilakunya baik, lembut. Lawannya jin. Jin itu bukan makhluk halus. Jin itu disebut jin karena punya perangai yang kedua, kasar. Tidak harmoni. Makanya kalau jin melakukan penampakan, atau misalnya masuk pada jasad seseorang, jarang ada orang kemasukan jin, tiba-tiba aja lembut. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin. Kenapa? Pengen ikut taklim, sedang kemasukan jin. Mustahil. Mustahil. Orang kemasukan jin kalau tidak meracau, dia akan mengacau. Tapi manusia tidak. Saat dia diciptakan oleh Allah disebut dengan ins, diberi tugas jadi khalifah, kata Allah, kamu makhluk baik. Kamu makhluk lembut. Karena kita dipuji oleh Al-Quran, dimuliakan dari makhluk yang lainnya. Perhatikan, semua tubuh kita, sejak diturunkan ke bumi, lahir kita, dari rahim orang tua kita, generasi Adam, maka semua tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki disebut makhluk mulia. Quran surah 17 ayat 70. Lihat baik-baik ukuran hidup kita. Awas jangan main-main di sini. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan seluruh anak keturunan Adam.
Bani Adam itu semua keturunan Adam sampai kehidupan berakhir. Jadi teman-teman sekalian, kita ini makhluk mulia. Awas, kita makhluk mulia. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa di antara kemuliaannya? Lihat kalimatnya. Walaqad karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Karena kemuliaan itu kami izinkan banyak beraktivitas. Umumnya di daratan atau di lautan. Indah bahasa Quran. Kata Allah, silakan beraktivitas. Di darat, di laut, kamu makhluk mulia. Mulia. Silakan. Kenapa tidak disebutkan udara? Karena pada umumnya jarang orang beraktivitas di udara. Kecuali hanya melintas. Ya, pernah ada jualan asongan di udara? Yang haus. Masya Allah. Aduh, gerah buka dikit dong kaca. Begitu dibuka, hancur pesawat. Kan? Taib, susah. Darat, laut. Dan berbahagia kita. Orang Indonesia itu banyak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba silahkan lihat daratan mana yang paling luas kecuali Indonesia dan lautannya. Berapa banyak potensinya? Kata Prof. Mansur, Ahmad Mansur Surya Negara, orang tua kita semua yang beliau tinggal di Bandung itu, menulis buku namanya Api Sejarah itu. Di jilid yang pertama, warnanya hitam, terbitan Surya Madani, halaman 19, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf kedua baris 1 sampai 3. Indonesia itu daratnya 2 juta kilometer persegi. Lautnya 3.200.000 kilometer persegi. Darat lautnya 5.200.000 kilometer persegi. Pulaunya, saya pernah ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi itu ingin membuat pulau buatan. Satu pulau Anda bayangkan, triliunan mereka siapkan. Ini Ustaz sebagai pencegahan kalau ada tsunami, air laut naik, maka akan menghantam pulau ini dulu. Isinya kosong. Cuman buat dihantam air laut aja. Menyiapkannya triliunan. Kita, saking sayangnya Allah orang Indonesia, 13.677 pulau di Indonesia. Itu pun belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas. Tuh. Luar biasa. Nah, warazaqnahum at-thayyibat. Karena ini makhluk mulia, maka kami hanya berikan rizki-rizki yang baik saja, yang mulia juga. Perhatikan baik-baik ya. Lihat baik-baik. Jadi kita makhluk mulia, seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki mulia. Karena itulah semua organ tubuh kita hanya diperkenankan oleh Allah beraktivitas yang mulia saja. Mulai dari pikiran. Kita tidak boleh berpikir yang buruk-buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Awas, kata Quran, sebagian dari prasangka kita itu akan jadi buruk, bahkan dosa. Jadi karena kita makhluk mulia, maka prasangka kita pun hanya yang baik-baik saja. Mau melihat, maaf, mata. Saya sering katakan, karena kita makhluk mulia, maka mata kita dijaga oleh Allah untuk tidak melihat yang tidak mulia. Laki, Quran surah 24 ayat 30. Perempuan ayat 31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Jadi maaf, kenapa kita dilarang untuk melihat yang tidak baik? Karena kita makhluk mulia. Jadi kalau antum sedang mengamati yang tidak baik, itu mohon izin ya, Anda sedang merendahkan kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda tiba-tiba melihat yang tidak baik, seakan-akan Allah tidak menghendaki kemanusiaan kita. Cukuplah Anda jadi manusia mulia untuk melihat yang baik-baik. Jadi kalau Anda lihat handphone ada tayangan yang tidak baik, Anda palingkan. Karena Anda makhluk mulia. Jalan ke tempat taklim, melihat misalnya gambar yang tidak baik, palingkan. Karena Anda makhluk mulia. Ketika Anda menyaksikan hal yang tidak bagus, maka Anda sedang merendahkan martabat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah, maaf ya, Anda kelihatan teman saja, lihat gambar yang tidak bagus, Anda malu. Kenapa Anda tidak merasa malu ketika dilihat Allah? Kenapa Anda tidak merasa malu? Coba cek sampai dengan hari ini. Mohon izin, ini baru mata ya. Katanya mau hijrah. Katanya mau baik dalam pandangan Al-Quran. Jangan cuma ganti pakaian. Pakaian ganti. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan sudah begini, hijabnya begini, kalau belum begini belum hijrah, pakaian begini, kalau begini belum hijrah, kalau nggak seperti ini belum hijrah. Cek dulu, jangan tinggi-tinggi kita bicara. Nih yang ini nih. Jangan-jangan pakaian bagus tapi pandangan tidak bagus. Hati-hati. Jangan-jangan pakaian, celana sudah tidak isbal, tapi mulut pada isbal. Hati-hati. Lisannya isbal, matanya isbal, tangannya isbal. Melebihi apa yang tidak wajar dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Coba cek. Ayo mulai berubah ya. Begitu lihat handphone, bagus, palingkan. Bagus ya? Balik lagi, sama aja itu.
Sudah. Dan cepat, cepat. Saya sering katakan kepada Anda mengelak dengan cepat sampai ke ujung kaki. Kaki kita itu mulia. Makanya ketika jalan, orang mulia itu beda. Quran surah ke-25, ayat 63. Masya Allah. Mau jalan ke hotel mulia. Orang mulia, lain cara jalannya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah yang penyayang itu, kalau jalan-jalannya tawadhu, tidak sombong. Tawadhu. Dan disebut hamba Allah yang penyayang. Jadi kalau Anda kemudian jalan, kaki Anda dipakai sombong, saat yang bersamaan Anda tidak diaku oleh Allah sebagai hamba Allah yang penyayang. Anda tidak diaku orang tua, Anda bisa kecewa. Siapa yang tidak merasa kecewa kalau tidak diaku hamba oleh Allah? Ayo. Para pendosa saja kalau tobat disebut hamba Allah. Quran surah ke-39 ayat 53. Ini dosa sedemikian besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang merasa banyak dosa tapi mau taubat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini orang sombong. Jadi begitu dia sombong tidak mau bertobat, tidak diaku. Makanya setan, iblis, ketika dia merasa sombong daripada Adam, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak levelnya. Yang dicipta dari api nyembah, sujud kepada yang dicipta dari tanah. Tidak diaku oleh Allah. Ukhruj, keluar. Keluar. Kamu bukan bagian dari hambaku yang taat. Keluar, pergi. Coba Anda bayangkan. Jadi ketika Anda jalan dalam keadaan yang tidak baik, Anda sedang tidak diaku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Makanya Anda coba mikir-mikir dulu kalau mau sombong. Hati-hati. Quran surah 31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan, jangan terlalu congkak. Fir'aun sombong, selesai. Fir'aun punya kedudukan. Ngaku Tuhan bahkan. Ana rabbukumul a'la. Kemudian sombong. Hei teman-teman yang punya kedudukan. Saya kasih tahu dari sekarang ya. Fir'aun itu kedudukannya hebat sekali. Dia raja. Punya pasukan besar. Banyak ditakuti. Kata-katanya menggelegar. Jadi kalau bicara, kalau tidak suka sesuatu, bukan cuma membuat kita tegang, tapi bisa menghadirkan kehilangan nyawa. Itu saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Oh, kepala dari badannya. Fir'aun tuh. Fir'aun. Dia bukan nyuruh cukur. Cukurnya sekalian dengan lehernya. Fir'aun. Luar biasa. Ngaku Tuhan. Banyak kedudukannya. Bala tentara banyak dan sebagainya. Tapi sombong habis. Terus antum. Kedudukan tidak seperti Fir'aun. Pengen ikutan sombong. Antum telat. Ketinggalan. Ketinggalan. Dan keterlaluan. Hei yang punya kekayaan. Mau sombong. Dulu sudah ada Qarun. Quran surah 28 ayat 76 sampai dengan 80. Dan qadarullah ini dua-duanya. Satu masa, satu zaman, satu tipe. Pengusaha hitam bertemu dengan penguasa zalim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Fabagha alaihim. Sombong dengan hartanya. Jadi kalau togo, sombong dengan kedudukan. Bagho, sombong dengan harta. Mirip tapi berbeda. Karena itu ketika Fir'aun disebutkan togo. Izhab ila Fir'auna innahu togo. Qarun disebutkan bagho. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Fabagha alaihim. Apa kesombongannya? Karena harta bendanya. Kaya. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Dan sungguh kunci-kunci gudang hartanya. Bahasa Qur'annya gudang harta. Bukan berangkas. Kalau berangkas masih kecil ukurannya. Paling segini. Ini gudang. Kalau gudang segimana sih? Kunci-kunci gudang hartanya saja. Tidak sanggup dipikul oleh bodyguard yang mengiringnya kemanapun dia jalan. Jadi ciri khas Qarun itu kalau jalan. Di belakangnya bodyguard cuma ngangkat kunci gudang hartanya saja. Masya Allah. Saya nih. Saya tuh. Tuh lihat belakang. Lihat. Mau ngambil, ambil aja. Ini aja ngangkat kuncinya susah, situ mau ngambil. Masya Allah. Qarun. Tapi hancur. Fakhasafna, kami tenggelamkan seluruhnya. Antum sekaya apa sih? Jadi pengen bersaing dengan Qarun? Jauh. Qarun itu sekarang hartanya masih diburu. Harta karun, harta Qarun. Harta antum siapa yang buru? Coba cek. Terus Anda pengen ikutan sombong kayak Qarun? Aduh. Baru punya Lamborghini. Qarun sudah punya Lamborghini banyak tuh. Ayo, antum mau apa lagi? Ya, nggak ada teman-teman sekalian. Untuk apa? Jadi antum telat ketinggalan, sayang. Kalau cuma baru sedikit, sudah kemarin nggak ke masjid.
Begitu beli Ferrari, keliling komplek ngajak ke masjid. Ayo ke masjid, ke masjid. Masya Allah, melangkah aja gampang. Paham ya? Jadi, sekarang kembalikan. Kita itu diciptakan sebagai orang baik. Jadi kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki belum baik, maka kita sedang keluar dari fitrah kemanusiaan kita. Ini. Karena kebaikan inilah dan kemuliaan ini, kita dilebihkan dari makhluk lainnya. Kembalikan ke ayat. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Karena itulah kami lebihkan manusia, kami muliakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi Anda kalau ingin dianggap mulia oleh Allah, maka tunjukkanlah kemuliaan hidup kita yang ini. Bicara yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, maaf, memegang yang baik-baik, melangkah pada yang baik-baik. Karena itu mohon maaf ya, kalau semuka bumi ini, Islam, Muslim, aman dunia ini. Aman. Dan kalau orang Islamnya menegakkan fungsi keislamannya, maka tentram kehidupan kita. Demi Allah saya katakan, kalau seorang sadar, ini saya bingung saya sekarang ini. Orang kok mudah sekali. Bukan cuma tuduh orang. Bukan cuma melontar perkataan yang buruk. Bunuh orang kayaknya ringan sekali. Bagi orang beriman, itu mikirnya bukan 2 kali, berkali-kali dia. Quran surah 4 ayat 92. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Siapa yang sengaja membunuh, menghilangkan nyawa satu orang saja, beriman, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa berlipat. Muslim sehat yang mana yang punya cita-cita masuk neraka jahanam? Muslim yang mana yang ingin dilaknat oleh Allah? Muslim yang mana yang ingin dibenci Allah? Muslim yang mana yang ingin mendapatkan ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Mustahil. Karena itu, maaf ya. Coba cek sampai malam ini, berapa fungsi tubuh kita yang sudah keluar dari nilai kebaikan? Jangan-jangan antum ke sini pernah membuat kalimat yang tidak wajar. Sampai orang tua pun pernah menangis karena kata-kata antum. Bahkan belum sempat minta maaf, orang tua sudah meninggal dunia. Santai berangkat ke tempat taklim, tapi pasangan menangis karena kata-kata yang kasar itu. Coba cek lagi. Anak-anak pernah kecewa, teman-teman pernah marah. Ini teman-teman sekalian. Oh, hati-hati ya. Ini poinnya. Sekarang, maaf, kalau Anda sudah paham fungsi hidupnya, ibadah dengan ini, maka coba cek sampai malam ini, Anda sudah hidup berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Lalu lihat bekal kita sampai dengan malam ini, dan pertanyakan, layaklah kita untuk meminta surga kepada Allah dengan semua bekal yang telah kita kumpulkan. Orang dulu, begitu disampaikan kalimat ini, banyak yang kemudian menangisi dirinya dan kemudian berusaha untuk menjadi lebih baik. Sehingga yang tadinya semakin buruk, bahkan disebut dengan jahiliyah, tiba-tiba menjadi manusia paling utama ketika mereka mau berubah. Kenikmatan dunia Allah berikan, akhirat mereka genggam. Bahkan ada di antara mereka yang disebut oleh Nabi SAW lewat lisannya yang mulia, masuk surga tanpa hisab. Karena itulah kita mesti berubah. Nah, kalau Anda ingin berubah, saya mau simpan dulu yang ini. Saya mau masuk kepada yang ini. Teman-teman sekalian, lihat ujung ke sini. Allah tawarkan kepada kita. Kalau masih merasa kita kurang baik, kurang banyak ibadah, maka ada tawaran dari Al-Quran, kalimatnya yang kita kenal dengan kalimat hijrah. Quran surah keempat, ayat 100. Di sini inti bahasan kita. Nanti saya kembalikan ke kolom yang kedua, kolom yang ketiga. Pelan-pelan ya. Sudah? Boleh saya hapus dulu kolom pertama? Boleh. Antum kan tinggal boleh saya, kan saya yang hapus ya. Baik. Alhamdulillah ya. Bismillah. Ayo berhijrah ya. Kalau belum bisa mencatat, ya menghapus. Baik. Bismillah. Tapi untuk sementara nggak apa-apa. Kan belum dibahas hijrahnya ya. Seperti biasa. Saya datang, saya terangkan. Saya tulis, saya hapus. Baik. Nanti kalau mau hijrah, penghapusnya di sini ya. Baik. Teman-teman, apa itu hijrah? Halo? Antum di gimana? Ditanya anaknya Isa, ditanya anaknya Imran, Allahu a'lam. Tanya ini, Allahu a'lam. Tanya siapa yang Rasul? Saya. Masya Allah. Ditanya hijrah, nggak dijawab. Apa itu hijrah? Baik, lihat baik-baik. Hijrah, akar katanya dari kata kerja
hajara, yuhajiru, muhajaratan. Tolong fokus baik-baik ya, karena saya tidak akan mengulang. Setiap detik itu amat bermanfaat karena kita menuju kepada situasi malam. Ya, lihat sini. Hijrah, ha, jim, ra, ta. Ini bentuk sifat keterangannya. Ada dua kata kerja dari kalimat ini. Pertama, tanpa alif, hajara. Yahjuru, hasilnya disebut dengan hijrah. Yang kedua, hajara. Ada alifnya. Hasilnya disebut dengan muhajarah. Orangnya muhajirin. Kalau ini orangnya hajir. Kalau ini muhajir. Jamanya muhajirin. Paham? Hijrah. Ini kata dasarnya hajara, yang ini pakai alif, hajara. Sekarang perhatikan, baik yang ini ataupun yang ini memiliki kesamaan makna, yaitu berpindah pada keadaan yang lebih baik. Saya ulang, berpindah pada keadaan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpindah pada keadaan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pindah biasa. Kalau cuman pindah biasa, baik menurut kita, belum baik menurut Allah, itu orang Arab menyebutnya dengan intiqal, pindah. Ana antaqil min Cimahi ila Cicahem. Baik. Ya, saya pindah dari Cimahi ke Cicahem. Tapi perpindahan saya belum tentu juga mendekatkan saya dengan Allah. Keadaan masih begitu-begitu saja. Itu disebut intiqal. Orangnya muntakil. Tapi kalau Anda pindah pada keadaan, kalau saya sebut keadaan, tidak harus pindah tempat. Anda tetangga masjid, dekat dengan masjid. Anda muslim, tapi Anda nggak pernah mau ke masjid misalnya. Tiba-tiba ada sentuhan hati pada diri Anda, memutuskan untuk mulai berangkat ke masjid. Maka saat Anda mulai ke masjid, sekalipun Anda tidak pindah rumah, itu Anda sedang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan selalu diartikan hijrah itu pindah tempat, belum tentu. Paham ya? Kecuali kalau di tempat Anda menetap, sulit situasinya untuk berubah lebih baik karena Allah. Mau sholat susah, mau baca Al-Quran diintimidasi, kadang-kadang diinterogasi, tidak sedikit yang dieksekusi, berat keadaannya. Seperti saat keadaan Nabi di awal periode Mekah. Maka berhijrah ke tempat yang lebih baik untuk mendekat kepada Allah. Paham? Baik. Misal, antum bekerja nih, gajinya misalnya 1 juta. Kemudian pindah tempat kerja, naik nggak tanggung-tanggung, gajinya langsung 100 juta. Hijrah bukan? Belum tentu, jangan langsung hijrah aja. Lihat apakah peningkatan kuantitas atau nominal dari gaji itu membuat antum dekat dengan Allah atau tidak. Kalau antum pindah kemudian ke tempat kerja, ternyata semakin jauh dari Allah, itu belum hijrah namanya. Ayo coba pilih ya. Anda kerja, gaji 1 juta. Tapi sholatnya nikmat, luar biasa. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun bebas kita. Atau yang kedua, gajinya 100 juta, tapi sholatnya susah. Jangankan yang sunnah, fardu pun sulit ditunaikan. Gaji 1 juta gampang sholat, 100 juta susah sholat. Silahkan pilih, 1 atau 2, tidak ada pilihan ketiga, dan tidak usah nawar, jangan maksa. 1 atau 2? Tidak mudah. Sekarang bilang 1, begitu keluar 2 kayaknya enak ya. Pokoknya cobain dulu, hijrahnya nanti. Tidak mudah. Jelas ya? Baik, nanti kita bahas ketidakmudahannya. Poinnya, antum paham dulu bahwa hijrah itu baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena teman ganti pakaian, antum ganti pakaian. Teman ikut pengajian, antum ikut pengajian. Teman kata-katanya berubah, antum kata-katanya berubah. Jadi kalau kemarin saudara, sekarang jadi akhi, itu hijrah. Kemarin terima kasih, sekarang jazakallah, itu hijrah. Belum tentu juga, artinya sama-sama aja itu. Saudaraku, akhi. Saudariku, ukhti. Jadi bukan berarti antum hijrah, saudaraku dipanggil jadi akhi. Saudariku dipanggil jadi ukhti. Tidak.
Kalau dengan panggilan akhi dan ukhti tidak membuat Anda mendekat kepada Allah, salah juga. Ukhti kemana? Itu ada acaranya bagus. Apa? Itu loh artis yang kemarin beritanya bagus. Manggilnya ukhti, tapi kesenangan gosip. Itu bukan hijrah. Saya tidak Ustadz, alhamdulillah, tidak seperti ukhti yang itu tuh. Sama aja. Paham ya? Ya. Silahkan. Yang baik-baik baca. Silahkan lihat. Saya juga senang baca. Saya baca macam-macam dan sebagainya. Kadang-kadang untuk menyesuaikan dengan objek dakwah. Ya, kadang yang berita olahraga juga saya baca. Ya. Kemarin Liverpool kalah 5-0 gitu kan. Sama Manchester City. Si Mane di kartu merah ya. Baik, saya tahu itu 37. Apalagi? Ayo coba tanyakan silakan. MU masih di peringkat pertama tapi poinnya 10. Karena kemarin 2-2 sama Stoke. Lukaku ngegolin juga sih. Cuman tetap seri. Ya, kedua Manchester City. Juventus kalah 3-0 kemarin ya sama Barcelona di Liga Champions. Apalagi Arsenal baru menang walaupun sebelumnya digilas juga sama Liverpool 4-0. Saya tahu itu. Apalagi Persib didenda 50 juta. Ayo, kalau boleh saya pengen ikutan nyumbang nggak apa-apa ya. Ya, ayo kita berikan apresiasi. Apalagi? Ya. Tapi kalau yang tidak baik, nggak usah dibaca ya. Saya juga nggak tahu kalau Ladia Cynthia Bella nikah dengan Engku Amron, terus Raisa dengan Asia. Saya nggak tahu itu. Yang lain saya tahu. Udah sini. Kalau yang lain saya tahu. Raisa sama Hamis Daud saya nggak tahu tuh. Ini. Udah. Sudah sini ya. Paham? Nah, saya kembalikan. Lihat sini. Kita kembali ke kata kerja. Saya mau Anda paham betul ya. Saya tidak senang Anda menerima informasi, tapi Anda tidak mengerti maksudnya. Lihat sini. Ini saya kotaki. 1, tanpa alif. Kedua, pakai alif. 1, hajara. 2, hajara. Kalau kalimatnya menggunakan yang pertama, hajara. Yang kedua, hajara. Pakai alif. Cepat mana bacaannya? 1 atau 2? 1, hajar. Cepat. Panjang mana bacaannya? 2 atau 1? 2, hajar. Panjang. Lihat baik-baik ya. Saya ajarkan sedikit rumus filologi dalam bahasa Arab. Di bahasa Arab itu cukup unik, sangat unik. Setiap huruf atau harakat itu punya arti. Arti. Bahkan titik itu sangat menentukan. Hilang 1 titik bisa berubah bacaan. Coba lihat. Huruf seperti ini. Dikasih titik 1, jadi apa? Fa. Dikasih titik 2, jadi apa? Qaf. Dihilangkan titiknya, jadi apa? Tuh, beda ya? Sekarang perhatikan sini. Kalau ada kalimat, 1 pakai alif, yang kedua tidak menggunakan alif, maka yang tidak menggunakan alif, hukum bacaannya dibaca cepat. Yang menggunakan alif dibaca panjang. Itu kita pahami dengan baik. Tapi dalam esensi maknanya, dalam fikih lughah, yang tidak menggunakan alif itu menunjukkan sesuatu yang berproses dengan cepat. Hampir tidak ada banyak hambatan di jalannya. Sehingga Anda mengucapkannya pun cepat. Hajara, hajara, hajara. Itu cepat. Tapi kalau satu kalimat ditambah dengan alif, khususnya di huruf pertamanya jadi hajara. Ini selain kalimatnya dibaca panjang juga menunjukkan bahwa proses dari pekerjaannya itu tidak mudah dikerjakan. Kadang-kadang butuh proses yang cukup panjang. Kadang berliku. Lihat baik-baik. Kata kerja kalimat hijrah dalam Quran, termasuk dalam hadis, itu umumnya seringkali menggunakan bentuk yang kedua dibandingkan bentuk yang pertama. Silakan teman-teman lihat. Hajaro, bentuk progresifnya, yuhajiru. Kalau yang ini, hajara yahjuru. Ketika Anda akan mulai berproses berpindah, mendekat kepada Allah, kalimat Qurannya menggunakan alif. Hajara. Ini menunjukkan kalau Anda ingin berhijrah kembali kepada ketentuan Allah, tidak mudah untuk dilakukan. Kadang-kadang ada proses yang menghadirkan tantangan bagi kita untuk menguji kesungguhan kita berhijrah. Quran surah keempat ayat 100. Kita ambil pembuktiannya. Awas, kadang-kadang kelihatan sederhana, tapi ketika dialami prosesnya, Anda baru sadar. Ini maksudnya. Quran surah 4 ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Bismillah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ, dan siapapun. Masya Allah. Saya berkali-kali mengungkapkan kalimat man ini. Di tempat ini. Kalau disebutkan man, itu ismun mausulun yadullu ala al-amiyah. Huruf sambung, konjungsi ismun mausul.
Menunjuk pada subjek atau objek sekaligus tanpa batas. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Kata Quran, lihat kalimatnya. Masya Allah. Saya itu selalu bersyukur ya. Bahwa Allah itu kalau memberikan sesuatu, itu dengan sifat adilnya, selalu luas pemberiannya. Ketika Allah meminta kita berhijrah, tidak diberikan batas. Kata Allah, siapa yang mau berhijrah, ayo. Saya tidak akan batasi. Mau kamu orang yang merasa paling soleh, mau yang merasa paling banyak dosanya, berlumur dengan dosa yang luar biasa. Kamu besar, kamu kecil, kamu tua, muda, laki-laki, perempuan. Kamu ingin berhijrah, saya beri kesempatan. Saya beri kesempatan. Wa may yuhajir fi sabilillah. Dan siapapun yang mau berhijrah kembali pada jalan Allah. Lihat, ketika disebutkan hijrah, kalimat jalan Allah kembali. Karena saat kita diciptakan, tugas kita itu memenuhi ketentuan Allah. Berjalan di jalan Allah. Jadi kalau Anda tidak ibadah, Anda bersikap mulia. Nah sekarang, pernah nggak Anda berjalan keluar dari jalannya Allah? Harusnya Anda di track ibadah, tiba-tiba Anda keluar. Harusnya Anda di track kemuliaan, tiba-tiba Anda melakukan sesuatu yang hina. Anda harus kembali ke jalan Allah. Makanya ketika Anda mau kembali, wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang mau kembali ke jalan Allah berhijrah? Kalimat hijrah yang menggunakan alif, yuhajir. Pertama berita baiknya, itu menggunakan ya. Mudhari, present, continuous, future. Tawaran hijrah berlaku kapanpun. Kamu sekarang mau hijrah, hijrah. Besok mau hijrah, hijrah. Nanti mau hijrah, hijrah. Silakan. Terbuka sampai kapanpun. Tapi ingat baik-baik. Ketika Anda akan kembali kepada jalan Allah untuk membuat kebaikan-kebaikan, itu kadang memerlukan proses. Yang dengan proses itu akan diuji kesungguhan kita, apakah serius kembali kepada Allah atau tidak. Ini. Di teman-teman ingat baik-baik ya. Anda yang biasanya kumpul-kumpul, tiba-tiba sekarang mau ikut kajian, mau ikut taklim. Apa dikira akan langsung ikut taklim? Belum tentu. Anda akan mikir dulu, nimang-nimang dulu. Kumpul apaan sih? Taklim. Taklim itu apa sih? Saya juga belum tahu. Sekalian ke sana yuk. Tanya. Siapa ustadznya? Si fulan. Pokoknya lihat aja dulu. Lihat. Awal-awal karena belum biasa, mojok-mojok dulu. Dengar-dengar dulu. Lihat-lihat dulu. Masya Allah. Sama. Mau sholat. Lihat tadi. Sholat. Fardu itu biasa. Biasanya apa? Biasa ditunaikan. Kapan ditunaikan? Kadang terlambat. Sekarang mau berjamaah ke masjid. Tidak mudah. Tidak mudah. Bagaimana proses tidak mudahnya? Ini. Ada alif. Tantangan. Teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Kalau Anda ingin mudah mengatasi tantangannya, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah pun tidak ingin memberikan beban berat kepada kita untuk mempersulit kita hijrah kepada Allah. Maka diberikanlah keterangan, ini jenis tantangan yang akan kamu hadapi saat akan hijrah. Ada A, ada B, dan seterusnya. Nah, kebanyakan orang itu tidak bisa berhijrah menjadi baik, bukan karena nggak bisa jadi orang baik, karena dia tidak mempelajari tantangannya. Karena dia tidak mempelajari hambatannya. Karena tidak belajar, akhirnya ketika dia terhambat, dia tidak siap menghadapinya. Tantangan pertama, saya cepat. Karena ada setan. Ini. Faktor pertama. Ya. Kalau tidak ada setan, mungkin lebih mudah jalan kita untuk berhijrah. Tapi di sini, kehidupan kita ketika turun, ada setan yang sudah mengikrarkan jadi musuh untuk seluruh anak cucu Adam. Setan asalnya iblis. Iblis asalnya jin yang fasik. Ya, setan pertama disebutkan di Quran surah 2 ayat 36. Paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitan. Asalnya iblis. Ayat 34-nya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Siapa iblis itu? Asalnya jin yang fasik. Melanggar perintah Allah. Quran surah 18 Al-Kahf yang tadi Anda baca di Jumat. Ayat 50. Posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Sama dengan Al-Baqarah 34. Tapi yang Al-Kahf ayat 50 menjelaskan asal usulnya. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Termasuk kalangan jin yang kemudian dia menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menyimpang? Aba wastakbar. Karena dia enggan bersujud kepada Adam, sombong. Kenapa dia sombong? Dijelaskan di Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13 itu. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kata Allah, kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Lihat bahasa Allahnya. Kamu sujud pada Adam, saya nggak butuh dengan sujud kamu. Cuma ini perintah saya.
Jadi kalau kamu tidak sujud kepada Adam, bukan urusan kamu dengan Adamnya. Kamu nggak taat pada perintah saya. Antum pun begitu. Saat antum sholat, sujud, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Cuman karena itu perintah. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah. Tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman itu ujian karena itu perintah dari Allah untuk kita. Ya teman-teman. Apa jawaban iblis pada saat itu? Lihat kalimatnya. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan Adam. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak yang diciptakan dari api, harus sujud hormat kepada yang diciptakan dari tanah. Sombong. Saya mau tanya pada antum, lihat baik-baik ya, perhatikan baik-baik ini. Kalimat fasak, itu lawannya ta'ah. Menyimpang, lawannya taat. Jadi ketika disebutkan fasik jin ini, asalnya dia taat. Dan dia tinggalnya di langit. Saya mau tanya pada Anda, beda antara alam akhirat, beda antara kehidupan di langit dengan di bumi, seharinya berapa lama? Lalu? 1000 tahun. Baik. Quran surah Al-Ma'arij 70, ayat 5, ya. Dan di 32, Quran surah As-Sajdah, ayat yang kelima. Ya. Sajdah ayat yang kelimanya. Al-Ma'arij ditafsir oleh As-Sajdah. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Ya, dari seharinya sama dengan 1000 tahun yang kita hitung. Jadi kalau, maaf, jin ini pernah ibadah sehari aja hitungan akhirat, maka sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Lihat baik-baik ini ya. Kalau dia pernah ibadah sehari aja, ukurannya sama dengan 1000 tahun. Anda bayangkan, ukuran 1000 tahun saja, ketika orang ini sombong, itu menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusir dia, terusir. Keluar. Terus Anda yang tidak hidup 1000 tahun pengen ikutan sombong. Anda sehat. Jadi yang 1000 tahun saja jauh dari Allah. Apalagi yang nggak sampai 1000 tahun. Jadi Anda nggak usah coba-coba. Nggak usah coba-coba. Yang paling bahaya adalah, maaf, kesombongan itu menutup pintu hidayah. Iblis salah. Tapi karena sombong, tidak mau dia bertobat kepada Allah. Adam pernah salah. Tapi karena sifat sombong tidak menyelimuti dirinya, dia mau menerima kalimat-kalimat dari Allah. Quran surah 2 ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima petunjuk, tobat dia. Jadi kalau antum mau ikutan sombong, antum telat, iblis sudah duluan. Orang sombong itu susah dikasih tahu, susah. Diajak berubah, susah. Awas hati-hati. Kalau antum diberikan nasihat, kemudian antum sulit menerima, antum coba ingat-ingat ya, ada yang lebih dahsyat dibandingkan dengan Anda. Namanya iblis. Dan dia tidak bisa menerima hidayah. Jadi jangan samakan atau bandingkan diri Anda yang sangat mulia dengan iblis yang sudah hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, ketika kesombongan menutupi dirinya, lihat, asalnya balasa adalah bisa. Ini kan jin. Ketika tidak taat, lihat ada balasa, adalah bisa. Ini beda. Hurufnya sama, hanya ada pertukaran. Kolbun namanya. Lihat, lam, ba, sin, ba, lam, sin. Kalau la bisa, itu artinya yang kotor ditutup oleh yang baik. Makanya pakaian disebut dengan libas. Libas. Ya, lihat. Kenapa? Karena ketika Anda menggunakan pakaian, yang kotor dalam tubuh kita yang tidak ingin kelihatan orang, Anda tutup. Maka kelihatan yang baik-baik. Jelas? Teman-teman, kalau Anda baik, kemudian balik kalimatnya, ba, lam, sin. Ini ditukar. Yang baik ditutup oleh yang kotor. Yang baik ditutup oleh yang kotor. Objek yang tertutup disebut dengan iblis. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena asalnya kebaikan-kebaikan itu ditutup oleh kesombongannya sehingga tutup semua kebaikannya. Tinggal yang kotor-kotornya. Karena tertutup, nih lihat, ini gelas. Ini gelas. Tulisannya Akhyar TV. Masya Allah. Tutup. Buka. Kalau ini terbuka, bisa nggak saya masukin spidol? Cuman nggak ada kerjaan. Lihat sini. Spidol masuk, kertas masuk, gula masuk, kopi masuk. Sekarang pertanyaannya, kalau saya tutup begini, bisa nggak saya masukkan spidol? Bisa nggak saya masukkan kertas? Jangankan yang halus, yang keras pun susah. Demikian kalau seseorang sudah tertutup dengan keburukan-keburukan pada dirinya, maka hidayah Allah sulit menembus pada dirinya. Mau halus datang, susah. Mau yang keras datang, susah. Kadang-kadang masih ada yang bisa menengok dengan cara yang keras. Masih ada. Tapi kalau iblis susah karena ada kesombongan melekat pada dirinya. Jadi kalau antum sudah melekat dengan keras, maka teguran keras pun tidak akan bisa menengok ke atas juga. Ada seorang mandor ingin mengingatkan
bawahannya di bawah. Dia di tingkat paling 7, di atas, tingkat 7. Di bawah dia panggil bawahannya. Hei, gak kedengaran. Dia jatuhkan uang 1.000. Begitu jatuh, dikira akan nengok ke atas. Ternyata cuma diambil, lumayan. Nggak nengok, jatuhkan 100.000. Dikira nengok ke atas, malah senang. Oh, 100.000, masukkan lagi. Saking kesalnya, bawa batu kecil, dilempar dari atas. Tek, kena kepala helmnya. Begitu kena batu, baru nengok ke atas. Ada apa? Masya Allah. Kadang-kadang dalam hidup begitu. Antum dikasih uang, belum nengok juga kepada Allah. Dikasih mobil, belum nengok juga. Dikasih kedudukan, belum nengok juga. Dikasih sakit, baru. Ya Allah, ya Allah. Gaji telat 2 bulan. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Uang belanja 3 bulan belum cair. Ya Allah, Mas. Hamba sudah tahajud. Sudah baca Quran. Sudah puasa. Kenapa masih sulit juga ya Allah? Kurang apa lagi? Kurang ingat. Kurang ingat. Tahajud baru 1 rakaat ya. Baca Quran 1 ayat, itu pun alif lam mim. Puasa siang buka. Nuntut banyak. Ini. Nah, celakanya ketika diturunkan dia, Adam diturunkan ke bumi, iblis dengan kesombongannya, dia nggak ngambil hidayah. Adam dahuluin saya tobat, saya nggak mau kalah sama dia. Dia malah mengajukan kepada Allah permintaan. Ya Allah, saya ingin deklarasikan, berikan, lihat cara menerjemahkannya, lihat tafsirnya. Berikan kesempatan pada saya untuk membuktikan saya lebih hebat dibanding Adam. Belum kelar juga. Belum move on dia. Belum move on. Masih ingin tampil juga. Ini IQ-nya lebih daripada 200 kolam. Ya. Tunjukkan, beri kesempatan pada saya. Membuktikan diri bahwa saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Saya mau ikut turun ke bumi, saya akan goda semua anak cucu Adam. Bukan cuma Adamnya aja. Kalau kemarin cuma Adam, itu pun saya masih menang. Tapi engkau anggap saya masih di bawah Adam. Saya ingin buktikan, berikan saya kesempatan, saya ingin ikut turun ke bumi, saya goda semua anak cucu Adam. Gak akan tanggung-tanggung. Dari depan saya goda, belakang saya goda, kanan saya goda, kiri saya goda. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan saya pastikan tidak akan banyak yang bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Maksudnya bersyukur tentang ibadah, bersyukur tentang kebaikan. Saya akan goda semuanya keluar dari rel ketuhanan itu. Fi sabilillah, keluar. Dia sudah berjanji. Nah, karena janji itulah kemudian Allah tegaskan, kalau kamu mampu silakan. Tapi saya pun akan bentengi anak cucu Adam dengan perisai-perisai yang tidak mudah kemudian engkau tembus dengan itu. Masalahnya nanti ada anak cucu Adam tidak pernah menggunakan perisainya atau sengaja mengundang iblis masuk dalam kehidupannya. Itu yang paling parah. Teman-teman maaf, ini tantangan pertama. Jadi antum mesti kenal ini. Kalau nggak tahu iblis, nggak tahu setan, bagaimana kita menghadapinya? Karena itulah kemudian Quran langsung mengatakan, ketika dia mengatakan saya akan goda, Quran membuat pernyataan di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu, nasai manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silakan cari makan di bumi itu yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Awas, jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu bagi kalian musuh. Musuh, ingat, musuh yang nyata. Jadi kita punya musuh. Ketika antum akan berhijrah pun, antum akan berhadapan dengan musuh yang membuat anda tidak mudah untuk kembali kepada ketentuan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiwa kita mengatakan siap-siap, sudah azan. Siap-siap. Pernah ada getaran itu? Pernah. Begitu selesai azan, la ilaha illallah. Sisi lain mengatakan, tenang, baru azan, belum qomat. Pernah ada perasaan itu? Nah, itu baru adzan. Begitu wudu, dibuat kita bingung wudunya. Saya batal nggak ya? Saya batal nggak ya? Pernah ada demikian? Tuh. Padahal baunya sudah tercium, masih tanya aja batal nggak ya? Batal nggak ya? Masya Allah. Itu baru wudu. Masuk salat, masih begini, kata Nabi masih normal. Begitu takbir, Abu Daud nomor hadis 857. Allahu Akbar. Sambung Abu Daud nomor hadis 866. Maaf. Lihat 666. Lihat kalimatnya. Fayaqulu udhkur kadza. Maka setan akan berkata di benaknya, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka dia akan mulai mengingat apa yang tidak ingin dia ingat. Nggak percaya silahkan ya. Antum kalau belum takbir begini, antum akan normal situasinya.
Tapi ketika Anda mulai bertakbir, Allahu Akbar, demi Allah saya katakan, Nabi tidak mungkin berdusta. Maka di kepala Anda akan mulai muncul ingatan. Gak percaya silakan. Anda tinggalkan motor. Begitu takbir sholat maghrib tadi, Allahu Akbar. Motor saya aman gak ya? Silakan cek. Bahkan keterangan saya ini pun, Anda malam bangun tahajud ya. Keterangan saya ini akan muncul malam nanti. Ingat kata Ustaz tadi ya. Begitu takbir, akan muncul setan menggoda. Itu setan. Setan. Betul. Belum selesai. Kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Tidak sadar. Setan. Jadi kalau Anda tidak pernah mengenal setan, Anda tidak akan pernah tahu bagaimana dia menggoda. Kalau tidak pernah tahu dia bagaimana dia menggoda Anda, bagaimana Anda bisa menghindarinya? Coba saya tanya, kenal setan nggak? Pertanyaan kedua, mau nggak kenal setan? Tidak. Lihat premisnya. Anda kalau nggak kenal setan, Anda tidak tahu bagaimana cara setan menggoda. Kalau tidak tahu cara setan menggoda, bagaimana bisa menghindarinya? Pertanyaannya, Anda kenal setan nggak? Tidak. Mau kenal setan nggak? Mau. Selama saya memberikan kajian seumur-umur, cuman di sini yang ada yang mau kenal setan. Coba ya terangkan. Aduh, luar biasa ya. Di sana Rasul, sini kenal setan. Wah, spesial lah malam ini ya. Kajian akhir tahun, ada yang kenal setan. Ya. Baik. Kita harus kenal bagaimana cara setan menggoda. Kenali jenisnya. Nanti mungkin kalau detailnya cukup panjang ya. Nggak cukup kajian kita. Sampai jam 12 pun tidak akan selesai. Nanti mungkin lain waktu kita buat sesi khusus. Ada 9 jenis setan. Yang diperkenalkan dalam riwayat. Yang penting kita ketahui cara dia menggoda. Setan sholat. Ada. Bahkan namanya disebutkan khanzab. Kalau dia ada di masjid. Antum ke masjid. Dia pun ada di masjid. Saya ingatkan ya. Bahkan ketika dia hadir di masjid. Tugasnya jadi 2. Selain menggoda orang sholat. Dia juga akan menggoda DKM masjid. Ingat baik-baik itu. Bukan cuma jamaah. DKM masjid. Sehingga antum jangan heran. Begitu masjid belum dibangun, semua ikut terlibat, senang. Tapi setelah jadi, bisa ribut itu. Dimanapun. Makanya coba saya sarankan, antum ini saya lihat kumpul banyak DKM-DKM dari luar dan sebagainya. Teman-teman, kalau sudah jadi masjidnya, saya sarankan bikin dulu, jangan dulu ke program. Bikin dulu cara untuk duduk sama-sama, belajar tentang fikih masjid. Keluarkan keterangan di masjid, di dalam Quran tentang masjid. Disebut apa? Bagaimana masjid itu? Bagaimana keterangan Nabi? Kalau sudah paham, maka Anda akan menutup pintu setan untuk menyentuh Anda. Enak. Nyaman. Dari wudhu, tuh tempat wudhu. Bukan gak ada setan, ada setan. Namanya walhan. Membuat Anda kebingungan apakah sudah selesai wudhunya atau belum. Sempurna atau tidak. Pulang dari sini ke rumah, ada lagi setan rumah. Disebut. Bahkan disyaratkan di Quran. Fungsinya apa? Merusak kehidupan rumah tangga. Quran surah 2 ayat 102. Yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Setan-setan itu ada yang kerjaannya merusak kedamaian keharmonisan rumah tangga. Ada. Bahkan sebagian menyebutnya dengan dasim. Itu saya tunjukkan kitabnya. Saya ada kitabnya itu. Dasim namanya. Perempuannya dasimah. Ya, rumusnya kan begitu. Antum masuk toilet apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Setannya siapa? Namanya dasim. Perempuannya kan tambah tak di ujungnya. Muslim perempuannya, mukmin perempuannya, soim perempuannya. Tuh kan? Lihat, dasim. Oh, makanya tidak mudah Pak, Bu. Silahkan cek di rumah. Kadang-kadang selalu ada masalah. Dan tidak sedikit masalah itu dibawa, dimunculkan oleh setan. Hati-hati. Anda harus kenali itu. Kalau sudah kenali, canda aja jadi nikmat. Canda nikmat. Saya kemarin dari mulai Lampung, terus ke Policinere di Bekasi saya ceritakan. Antum pernah dengar seorang bernama Ibnu Khitan. Dikisahkan dalam kisah keteladanan orang-orang dulu. Itu punya istri. Istrinya cantik banget. Luar biasa. Cantik. Cuman sayang Ibnu Khitannya, secara fisikal kemanusiaan, itu tidak terlampau ideal fisiknya. Di suaminya pendek, wajah biasa-biasa saja. Cuman istrinya cantik luar biasa. Di antum lihat istri antum pun sekarang, gak akan seperti itulah. Ya, jauh. Jadi, satu kali, ini keluarga harmonis, taat, soleh ini. Dan dia tahu dari mana setan masuk menggoda. Lihat ya, bagaimana suami istri bercanda, tapi candanya mengantarkan kepada akhirat.
Suaminya menatap istri yang telah berdandan satu kali dengan tatapan yang luar biasa kagumnya. Sampai diam. Gak bisa mengungkapkan kata-kata. Gini aja. Kata istrinya, Zauji mabik. Sayang, kamu kenapa? Bahasa kita. Kata suaminya, saya bersyukur kepada Allah dianugerahi istri yang secantik engkau. Apa kata istrinya? Sayang, kita berdua akan ada di surga. Masya Allah. Kita berdua di surga. Lihat jawabannya indah sekali. Menutup pintu setan. Kata suaminya, kenapa? Karena kamu bersyukur atas anugerah saya dari Allah. Dan saya bersabar atas anugerah kamu dari Allah. Masya Allah. Belum selesai. Kata istrinya, bukankah orang syukur dan sabar di surga? Masya Allah. Istri bersyukur, suami bersyukur dengan anugerah istri, istri bersabar dengan anugerah suami. Jadi, walaupun sedikit nyelekit isinya, tapi itu damai ke hatinya gitu. Karena dibuka dengan kalimat surga. Ya, coba lihat ketika antum punya masalah. Kadang-kadang kejadian 15 tahun yang lalu diungkap juga. Mama kenapa sih? Papa juga kenapa? Masih ingat nggak kejadian dulu? Masih ingat tuh. Masih diungkap. Kalau orang sudah paham bagaimana setan menggoda, hal-hal yang kadang-kadang kurang menyenangkan pun dikemas dalam kalimat yang lebih indah. Nikmat. Dan rumah tangga itu kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak mudah. Antum mau ke ta'lim aja pasangan, kadang-kadang ngusulkan banyak yang beda. Pak, mama ikut berangkatnya? Ya udah ikut insya Allah bareng-bareng. Pakai baju yang mana, Pak? Nih, lihat. Ada yang hitam atau yang putih? Kata antum, hitam aja mah. Ya, biar bagus. Kayaknya putih deh, Pak. Tuh. Masuk tuh. Lihat. Ngusulkan hitam, sudah punya jawaban putih. Masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, hijau. Luar biasa. Kadang-kadang, kalau kita nggak paham dengan situasinya, dasi masuk. Goda. Ini teman-teman pelajari setan. Dan dia masuk ke nafsu. Masuk ke nafsu. Saya sudah pernah uraikan di kajian tazkiyatun nafs. Kalau ada sesi lagi, di kita itu ada jiwa takwa, ada nafsu, nama lainnya fujur. Dalilnya Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Yang ini disebutkan 115 kali, ini disebutkan 115 kali. Ini yang mendorong malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ini yang mendorong setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi setiap Anda akan berbuat baik dengan sifat takwa, akan ada sifat nafsu yang dimanfaatkan setan untuk menggoda Anda. Ini sudah ikrar setan di Quran 4 An-Nisa ayat 119. Ayat 119. La'attakhidana min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan ambil sebagian dari kepunyaan hambamu untuk saya goda. Apa itu? Nafsu. Ini poinnya. Di setiap Anda ingin mengerjakan kebaikan, akan ada yang menghambat Anda pada kebaikan. Jadi kenali dulu setannya, bagaimana cara menggoda Anda, di situ Anda bisa menutup keadaan-keadaannya. Ingat baik-baik ya, ada setan di kantor, ada setan di pasar, ada setan melekat dalam pekerjaan Anda. Kenali itu semua bagaimana cara dia menggoda. Kalau sudah paham caranya, Anda bisa ingat. Oh ini setan. Tutup. Banyak caranya nanti. Ada baca ayat kursi. Ya, ayat kursi. Quran surah kedua ayat 255. Ada ta'awudz. Ya, ada kemudian dengan Al-Falaq. Ada dengan An-Nas. Tapi kapan dibaca? Karena kadang-kadang ada setan yang tidak cukup dilempar dengan ayatnya. Masih dengan kursinya sekalian. Banyak. Ya. Ada setan ini yang tidak berwujud. Ada yang berwujud manusia. Ada. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Ada. Nanti lain waktu kita bahas. Pokoknya kenali dulu ini. Ya. Ingat baik-baik. Yang kedua teman-teman sekalian. Dan saya cukupkan dulu di sini. Nanti saya arahkan kepada mari kembali untuk berhijrah. Yang kedua itu. Kita harus pahami hukum kehidupan. Kalau sudah paham dengan hukum kehidupan. Antum siap untuk menerima ujian-ujian. Tantangan pertama berupa musuh. Tantangan kedua sifatnya disebut dengan bala atau ujian. Ujian. Yang sering antum lihat dengan masalah. Ini. Bedanya, kalau yang ini negatif, yang ini positif. Itu negatif, ini positif. Pelan-pelan ya. Kalau yang itu setan menyatakan musuh, kalau yang ini datangnya dari Allah. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi ketika Anda akan mulai berhijrah, pertama kali mendekat kepada Allah, ingat baik-baik ya, Anda akan diberikan ujian oleh Allah. Jadi kalau Allah sayang pada seorang hamba, yang diberikan pertama kali musibah, ujian. Untuk menguji keseriusan seorang hamba,
sekaligus meningkatkan kualitas kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, maaf ya. Maaf. Anda kan pernah sekolah SD, kalau nggak ada ujian, kan tidak diketahui bagaimana tingkat kelulusannya untuk naik ke SMP. Kalau di SMP nggak ada ujian, bagaimana bisa naik ke SMA? Kalau di SMA nggak ada ujian, bagaimana diketahui kualitas keilmuannya? Kehidupan juga begitu. Kalau Anda tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diketahui kesungguhan Anda untuk berubah. Nggak serius. Dan yang lebih gawat lagi, tidak diketahui level peningkatan kebaikan Anda. Jadi kalau Anda ingin tahu level kebaikan Anda meningkat atau tidak di hadapan Allah, Anda bisa ukur dengan ujian. Nah, yang jadi persoalan, maaf. Sebagian dari kita itu tidak pernah mempelajari tentang ujian. Dipengennya yang baik-baik aja. Yang kurang baiknya nggak pernah kita pelajari. Sehingga ketika Anda berhadapan dengan ujian, Anda tidak siap menjalaninya. Anda selalu ingin mencari jalan yang mulus saja. Tidak pernah mencari jalan alternatif yang mungkin agak berkelok. Mungkin ada rintangan di situ. Orang yang sudah tahu jalan-jalannya dan tahu rintangannya, maka mudah bagi dia untuk menghindarinya. Itu persoalan utamanya. Maka disinilah kemudian Allah perkenalkan. Ini loh jenis-jenis ujian dalam kehidupan. Ini cara mengatasinya. Ini cara menenangkan hatinya. Dan ini jalan keluar untuk mengatasi itu semua. Orang yang belajar dan kenal tentang ujiannya, akan mudah dia meniti jalan untuk hijrahnya. Paham? Baik, saya mau akhiri dengan tuntaskan bagian yang kedua ini dalam kisaran 10-15 menit saja. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Satu, kenali dulu jenis ujiannya. Quran, surah kedua, ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ini cuma umum saja ya, detailnya nanti besok saya sampaikan. Lihat, satu. Mau masuk surga nggak? Baik. Yang mau masuk surga, silakan angkat tangan. Yang mau masuk surga. Alhamdulillah. Baik. Saya sampaikan ayatnya. Lihat sini. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Tolong bersabar ya. Apakah Anda duga begitu mudah akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Anda belum diuji. Seperti orang dulu yang dijamin surga, itu pun diuji dulu. Jadi ingat, kalau Anda ingin ke surga, Anda harus menghadapi ujian. Mustahil pintu surga dibuka dengan ujian. Awas, hati-hati. Pertanyaan saya ulangi lagi. Mau ke surga nggak? Mau diuji nggak? Awas, kalau Anda mengatakan tidak mau, Anda sama dengan Anda tidak mau ke surga. Karena pintu surga itu harus melewati ujian. Paham? Baik, sekarang persoalannya, bagaimana kita mengetahui pintunya plus dengan ujiannya? Lihat, satu, ada 3 jenis ujian itu. Pahami baik-baik ya, 3 jenis. Satu, masat humul ba'sa. Yang ringan-ringan, ba's. Di level pertama, adalah masalah ujian yang ringan. Disebut ba'sun, ba's. Misal, sholat mengantarkan Anda ke surga. Karena amal pertama yang dihisab itu sholatnya. Nanti ketika Anda mulai berubah ingin sholat, Allah akan uji dengan ujian. Pertama ujian ringan dulu. Misal, biasanya nggak ke masjid, sekarang mulai mau ke masjid, kasih hujan. Rintik-rintik, gerimis. Rintik lagi, nggak lurus. Lihat, gerimis. Kalau masih gerimis kecil-kecil, Anda masih ke masjid, itu ringan. Untuk menguji, serius gak niatnya mau ke masjid? Kalau Anda lewati, kata orang Arab, la bas. Muhammad khudh midhalla fi nazil matar. Muhammad ambil payung, hujan turun. Kata Muhammad, la bas, la bas, la ba'sa. Gak apa-apa, ini ringan. La ba'sa, ujian yang ringan. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, labas. Lewat. Jadi kalau Anda, Masya Allah, imannya bagus, diuji, ini masih ringan. Begitu gerimis, hujan, labas. Masya Allah. Anda ke masjid, maka iman Anda ringan. Ya, baru lewat yang ringan. Ya. Baru ringan, baru melewati yang ringan. Ingat ya, sepanjang Anda belum lulus pada ujian yang ini, Anda akan terus diuji dengan yang ringan dulu. Ringan. Pak, kok nggak ke masjid? Hujan mah. Kan cuman gerimis, ada payung lagi. Takut teriak, Masya Allah. Ya, belum lulus. 2. Lolos yang pertama, dicek. Lulus gak yang kedua? Lolos 1, belum tentu lulus yang kedua. Dharra. Masat humul ba'sa wa dharra. Dari kata dharrun. Sudah menyentuh ke fisik. Sudah memberikan dampak. Kasih deras. Hujan deras. Masya Allah.
Wah, deras. Ke masjid juga enggak? Kalau antum masih bisa ke masjid, lulus antum pada yang kedua. Itu menandakan iman antum levelnya naik di hadapan Allah. Ya, coba cek. Nggak usah tunjuk orang lain. Diri kita aja. Kalau pada yang kedua kita belum ke masjid, maka level iman kita masih di yang pertama. Nanti Allah akan naikkan lagi terus supaya naik kita lulus dari situ. Kenali itu baik-baik. Kalau Anda sudah lulus pada yang kedua, maka Anda akan diberikan puncak ujian yang ketiga. Zilzal. Wa zulzilu. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Maka diberikan ujian yang menggoncang jiwa. Zilzal itu artinya gempa. Kalau gempa itu kan menggoyang kita, jadi kita nggak stabil. Berdiri kasih gempa jadi goyang. Nggak stabil kita. Limbung. Nah, ada ujian yang membuat kehidupan kita nggak stabil, limbung kita. Sampai-sampai kita mengatakan, mata nasrullah, ya Allah, kapan ini berakhir? Kenapa harus saya, ya Allah? Ada. Paham ya? Itu yang ketiga. Saya mau tunjukkan pada Anda. Kalau Anda berada di level yang ini, maka berbahagialah. Karena artinya iman Anda sedang berada di puncak. Allah ingin naikkan Anda pada level tingkat yang tertinggi. Kalau Anda sudah bisa mengatasi yang tertinggi, maka yang menengah dan kecil-kecil sudah tidak akan pernah berpengaruh lagi pada kehidupan Anda. Memang banyak menangis. Tapi kalau air mata itu sudah terus mengalir sampai kering, maka ke depan tidak akan ada lagi ujian yang bisa mengalirkan air mata Anda lagi. Karena sudah kering. Cukup semua terlewati. Berbahagialah kalau malam ini Anda memang ikut taklim, tapi mungkin perasaan Anda sedang digoncang oleh banyak masalah. Membuat Anda gelap, membuat Anda kesulitan. Kadang-kadang larut dalam kesedihan. Teman-teman, bukan hanya Anda yang mengalami itu. Nabi pernah mengalaminya. Nabi itu dijamin surganya, tapi pernah juga bergoncang jiwanya. Ya, sahabat juga demikian. Bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan Anda. Tapi berita baiknya, kalau Anda berada di level yang ini, yakinkan pada diri Anda bahwa Anda itu sedang akan diangkat oleh Allah pada tingkat iman yang paling tinggi. Maka berbahagialah teman-teman sekalian, Anda berada level di atasnya. Demikianlah sesuai dengan niat berhijrah Anda. Kalau niat hijrah Anda pelan-pelan, ujiannya akan pelan-pelan. Kalau niat hijrah Anda setengah-setengah, ujiannya akan menengah. Tapi kalau Anda ingin total berubah, maka Anda akan diuji oleh Allah dengan tingkat yang ketiga. Ini tidak mudah. Anda terlibat dalam riba, tiba-tiba ingin meninggalkan riba. Wah, seketika Anda kehilangan banyak hal. Kemudian gaya hidup mulai diuji. Ingat baik-baik, kan saya selalu terangkan dalam hukum fisika. Bab ini akan bersinggungan dengan bab gaya. F1 sama dengan F2. Niat berhijrahnya sedikit, maka F2-nya pun sedikit. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ringan, bunyi ringan. Keras, bunyinya keras. Apa yang masuk, itu yang keluar. Niatnya menengah, keluar menengah. Tapi ingat betul baik-baik hukum Pascalnya. Bahwa F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau Anda ingin bergaya dengan hijrah, Anda akan menghadapi tantangan-tantangan dan tekanan-tekanan dalam kehidupan. Sama, orang baik dapat tekanan, orang buruk pun dapat tekanan. Bukankah orang semakin banyak gaya semakin tertekan juga? Jadi kalau Anda bisa bergaya dalam kebaikan, kenapa Anda gaya dalam hal keburukan? Kalau Anda ingin percepat itu semua, bikin sigma F-nya. Sigma F sama dengan M dikali A. Masa kali percepatan. M-nya Anda punya modal. Modal masa wal as. Anda masih punya waktu. Yang lain sudah meninggal. Coba lihat. Banyak di antara mereka yang ingin kembali. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Quran surah 63 ayat 9-10 itu. Ya Allah, beri masa lagi ya Allah. Beri masa lagi ya Allah. Beri masa, saya ingin kembali. Walaupun sekejap, saya ingin gunakan untuk beramal soleh. Anda masih punya waktu. Jangan tunggu besok, karena besok itu belum tentu hidup kita. Jadi kalau sadar diberikan kesempatan, cepat berubah. Cepat. Kalau perlu akselerasikan kali percepatan. Bukankah Abu Hurairah dulu mengakselerasikan diri? Saya masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Abu Bakar sudah duluan, Umar sudah duluan, Uthman sudah duluan. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Saya ketinggalan. Karena saya ketinggalan, saya mesti nyusul. Dia cara berpikirnya. Saya mesti nyusul mereka. Mereka nunggu Nabi di majlis ta'lim, saya nunggu Nabi di depan rumahnya. Jadi begitu Nabi keluar, saya lihat bagaimana keluarnya. Cara jalannya, cara senyumnya, cara nengoknya, cara macam-macamnya. Karena itu Abu Hurairah hanya tinggal 3 tahun dengan Nabi, tapi meriwayatkan hadis sampai 7.000 hadis. Didoakan oleh Nabi. Banyak perubahan dalam kehidupannya. Jangankan pada manusia, pada anak kucing pun sampai sayang. Sehingga disebut dengan Abu Hurairah, bapaknya anak kucing kecil. Di seorang sahabat mau berubah, mau hijrah. Sahabat teman-teman, dekat dengan Nabi, ahli surga, dekat dengan Allah, masih mau berubah jadi lebih baik. Antum sampai malam ini bukan sahabat.
Sampai malam ini. Tidak ada satu ayat Quran pun turun memuji antum. Dan menjamin antum masuk surga. Hisab masih menegangkan. Dan dalam keadaan demikian, antum masih belum mau berubah. Antum perlu jadi apa lagi? Sudah, kita harus berubah jadi lebih baik. Jelas ya? Nah ini jadi teman-teman, ini bagian yang pertama. Saya ingin mengajak pada kita semua. Setiap orang berubah pasti akan menghadapi tantangan. Jadi semakin niat Anda berubah total, tantangannya tingkat paling tinggi. Semakin setengah-setengah, yang menengah. Kalau kecil-kecil, ujiannya ringan. Nah bagaimana cara mengatasi itu ujian itu semua? Ini baru penjabaran. Maka rumusnya nanti, ini terlampau panjang, saya beri bocoran saja. Ya, Quran surah ke-3 ayat 142. Lihat keunikan Quran, perhatikan sini. Ujiannya, Quran surah 2 ayatnya 214. Lihat baik-baik ya. 214. 212 tambah 2 ya, 214. Lihat 214. Ketika Allah ingin angkat ujiannya, perhatikan. Lihat baik-baik, dipindahkan solusinya ke Quran surah 3. 2 naik ke 3. Ini duanya dipindahkan ke belakang. Ketika sudah diangkat, pindahkan ke belakang. Jadi 142. Bunyi ayatnya awalnya sama. Tapi yang pertama, gambaran masalahnya, yang ini solusinya. Yang ini am hasibtum an tadkhulul jannah, yang ini am hasibtum tadkhulul jannah. Yang ini letaknya di bawah, yang ini letaknya di atas. Kalau Anda sudah bisa mengatasi tantangan, turunkan ke bawah, maka Anda naik ke atas. Katakan Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Jadi ayo jihad. Apa itu jihad? Dari kata al-juhdu, serius. Apa itu serius? Dibagi 3. Kesungguhan merencanakan disebut ijtihad. Kedua, kesungguhan dalam mengimplementasikan apa yang kita rencanakan disebut dengan jihad. Ketiga disebut mujahadah. Mujahadah, berusaha memerangi gejolak-gejolak jiwa ketika kita mengimplementasikan rencana-rencana kita. Besok saya mau subuhan di Grand Sharon mujahadah. Tiba-tiba mau berangkat, hujan turun. Aduh, hujan, atasi. Saya harus berangkat, saya harus berangkat, saya harus berangkat. Datang malas, lawan. Saya lawan, saya lawan, saya lawan. Paham? 3 hal itu. Dan sabar dalam menjalaninya. Sabar dalam menjalani. Ini secara cepat saja. Turunannya nanti kita bahas di sesi besok subuh dan malamnya. Karena ada kaitan dengan ini semua. Ya, bahkan masjidnya sama, mujahadah. Ya. Teman-teman, ini kalau sudah lewat yang terakhir, saya tutup yang terakhir. Ini supaya meringankan kita saat berhadapan dengan ujian. Dan ini kalimat terakhir yang saya sampaikan. Quran surah kedua ayat 286. Ditambah Quran surah kedua ayat 155. Lihat baik-baik ya. Jadi kalau antum sedang dapat ujian, selain berencana mengatasinya, juga Anda mesti punya konsep ini. Supaya tenang. Tenang. Lihat baik-baik. 1. Quran surah 2 ayat 155. Posisi paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ. Dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik. Lihat rumusnya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Masalah. Problem. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Artinya, sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Sudah? Jadi ketika Anda sedang punya masalah, berarti Anda normal, hidupnya normal. Normal. Karena kata Quran, setiap orang hidup akan diuji dengan masalah untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Kalau kehidupan selesai, masalah pun akan selesai. Jadi kalau ada seseorang kemudian tidak ingin punya masalah, itu artinya dia tidak ingin hidup. Jelas? Pertanyaan saya, antum ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Yang ingin punya masalah, boleh angkat tangan. Yang tidak ingin punya masalah, boleh angkat tangan. Jadi saya sudah nerangkan 2,5 jam, antum maunya apa? Tanya ini, wallahu a'lam. Tanya itu, wallahu a'lam. Siapa Rasul? Saya. Luar biasa hidup ini. Hebat. Kenal setan? Kenal. Apa maunya sebetulnya? Aduh, semakin malam semakin agak bingung saya. Lihat, antum gak bisa milih. Memang saya tahu pengennya hidup, tapi gak punya masalah.
Tapi nggak bisa teman-teman. Begitu Anda ingin punya masalah, takut tidak selesai. Begitu tidak ingin punya masalah, takut tidak hidup. Kan? Persoalannya adalah, persoalannya jawaban Anda menunjukkan pemahaman Anda, bagaimana kita menghadapi kehidupan. Jadi kalau Anda tidak siap dengan masalah, bagaimana mengatasinya? Gak ada masalah. Siapa yang ingin punya masalah? Saya. Sudah, angkat tangannya. Saya. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau nggak ada marah, nggak akan ketahuan sabar. Nggak akan mungkin ujuk-ujuk mengatakan pada teman, nggak ada peristiwa, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada kilat. Sabar ya, sabar. Sabar kenapa? Anda pun akan bingung. Kenapa saya disuruh sabar? Sabar, sabar. Kenapa? Sabar. Hah? Jujur itu nggak ada kalau nggak diciptakan bohong, dusta. Maaf, tawadhu itu tidak akan muncul kalau tidak ada sombong. Di masalah itu dibuat supaya Anda dapat pahala. Kehidupan Anda meningkat, kualitas Anda pun meningkat. Sekali lagi, siapa yang ingin punya masalah? Begitu. Ya sudah, banyak persoalan malam ini. Sudah. Nah, 2, ini penutupnya. Kalau antum sedang punya masalah, lihat rumus Qurannya. Ini sekedar menenangkan dulu hati kita. Walaupun masalahnya belum selesai, tapi hati kita bisa tenang. Jadi kalau antum merasa masih manusia, ketika ada masalah, antum merasa, oh, berarti saya masih hidup. Normal hidup saya. Sudah. Nabi aja punya masalah. Masa saya yang bukan Nabi tidak ingin punya masalah? Rasul aja diuji. Masa saya bukan Rasul, saya nggak mau diuji? Nah, cara menenangkannya, lihat. La yukallifullahu nafsan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kedua, katakan pada diri Anda. Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Bahasa kerennya, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Itu. Dipakai oleh orang Jepang sekarang. Jadi kalau mengerjakan sesuatu, lihat tuh sampai di benteng Takeshi ada tuh. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Coba cek itu. Kalau tidak salah ada ya. Ya saya nggak suka nonton yang begitu itu. Tapi saya pernah lihat kalimat itu. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa katanya. Ada itu. Ya silahkan cek teman-teman sekalian. Jadi begitu Anda keluarkan ya kalimat-kalimat itu bisa menenangkan diri kita. Jadi begitu ada kalimat, ada ujian, ini nggak mungkin nggak bisa saya selesaikan. Saya pasti bisa, insya Allah, insya Allah. Lihat turunannya ya. Ingat baik-baik, Allah tidak akan menguji Anda kalau Anda nggak sanggup. Jadi kalau Anda malam ini punya masalah seberat apapun, itu tandanya, maaf teman-teman, cuman Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya Allah percaya pada Anda. Anda pun harus yakin. Kalau Anda tidak sanggup, Allah nggak akan titipkan kepada Anda. Cuman Anda yang bisa, yang lain tidak. Cuman Anda yang bisa. Jadi jangan mengeluh. Kalau ada ayat tentang keluhan, saya pertama kali orang yang akan mengeluh. Cuman Anda yang mampu, yang lain tidak. Jangan katakan dengan keluhan. Ya Allah, kapan akan berakhir ya Allah? Kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Ya, sudah. Ayo lakukan, lakukan, lakukan. Bisa, bisa, bisa. Dan jangan terlampau lebay. Langsung bikin status. Memang saya yang sanggup, yang lain tidak. Update. Orang bisa itu. Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau sudah begitu, semua ringan. Maka ditutuplah dengan rumus Quran. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Bahasa cepatnya, ringannya gini. Pasti selesai. Pasti selesai. Gitu aja. Kalau ada ujian, pasti selesai. Kalau ada ujian, pasti selesai. Saya bisa, saya bisa. Jadi ketika Anda akan ke masjid, teman-teman misalnya, ada yang mulai mengolok-olok, itu ujian. Soleh, Masya Allah. Padahal nama Anda Asep misalnya, kan? Baik, sampaikan. Alhamdulillah, ke masjid yuk. Makin soleh, Mas. Soleh banget. Bukan Asep. Lewat lagi. Oh, si Asep soleh. Lewat, berangkat. Gak apa-apa. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ada celaan, insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Nanti kalau Anda sudah semakin nikmat, akan ada satu situasi yang gak bisa dibeli oleh apapun. Dulu, ketinggalan sholat fardu masih biasa. Sekarang, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah.
Subuh 4.30, Anda bangun 4.25. Subuhnya belum boleh, tapi Anda bisa menangis. Astagfirullah ya. Astagfirullah. Kenapa, Pak? Papa ketinggalan tahajud. Masya Allah, mudah-mudahan besok bisa kita bangun sama-sama, Pak ya. Insya Allah. Enak gitu. Apalagi kalau sudah di rumah, suami jadi imam, istri jadi makmum, tahajud sama-sama. Tiba-tiba anak mendengar, anak menyusul. Setelah itu berdoa, suami berdoa, istri anak-anak mengaminkan. Lalu semua beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami belum layak masuk surga ya Allah. Kami bertobat ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan langkah kami pada kebaikan ya Allah. Halalkan rezeki kami ya Allah. Kami ingin berubah. Kalau hari ini terakhir bagi kami hidup, mohon ya Allah. Jadikan husnul khatimah. Minta. Itu enak. Kalau nggak percaya, coba malam ini. Anda bangun malam, Anda pasang alarm, minta kepada Allah. Coba. Kadang-kadang Anda merasa nikmat tidur, tapi ada yang lebih nikmat ketika Anda bisa bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sarankan ayo berhijrah, dekati Allah dengan kebaikan, dan ada caranya untuk berhijrah yang lebih baik, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka besok di Masjid Al-Mujahadah, Ahad subuh, kita akan belajar tentang As-Sunnah An-Nabawiyah, tuntunan Nabi SAW dalam menjalani kehidupan. Sebaik-baiknya orang hijrah adalah ketika dia mau kembali pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau saat antum berubah kemudian antum wafat, berita baik bagi antum. Teruskan surah An-Nisa ayat 100 itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang mau berhijrah dan berubah, kemudian dia baru berniat, berusaha, lantas maut datang menjemputnya, saya berikan kabar baik kata Allah. Niatnya saya terima, ikhtiarnya saya terima, dan telah saya catat pahalanya untuk mengantarkan dia ke surga. Teman-teman, lihat baik-baik. Ikhtiarnya hajar, pasangannya muhajar. Hajar, pasangannya hijrah. Tapi ketika Anda berhasil, tidak pernah hasilnya disebut oleh Quran dengan muhajar, tapi hasilnya disebut dengan hijrah. Maka pasangan muhajarah dipasangkan dengan hijrah. Padahal hijrah itu pasangan dari hajar. Kenapa dipasangkan dengan hijrah? Karena orang yang sudah berusaha akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan kemudahan yang ia tidak bayangkan sebelumnya.